Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita di bab 291-300. Selamat bersantai. Bab 291. Bab 291 lelang dimulai. Jiang Chen tidak menganggap konflik kecil dengan Myriad Sword Sect. Dia dan Han Yan terus berjalan di sekitar alun-alun, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang menarik bagi mereka. Di sisi lain, setelah Big Yellow memakan roh iblis Flaming Stallion, dia berbaring di bahu Jiang Chen. Dia tampak mengantuk dan putus asa. Little Chen, Big Yellow akan tidur. Han Yan berkata. Tidur adalah hal yang baik untuk anjing ini. Ayo pergi, kita akan kembali ke halaman sekarang. Petik 2. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Jiang Chen berbalik dan mulai berjalan menuju Manor Bahagia, meninggalkan alun-alun. Setiap kali Big Yellow mulai tidur, dia akan mendapatkan manfaat besar ketika dia bangun. Garis keturunan Dragon Horse melampaui imajinasi, setelah menyerap jiwa iblis Flaming Stallion, Big Yellow akan tidur sekali lagi, dan ia mungkin menerobos kerana inti ilahi akhir saat bangun. Bagi orang lain, tidak ada perbedaan antara jiwa iblis Flaming Stallion dan jiwa iblis lainnya, tetapi untuk Big Yellow, ada perbedaan besar. Dia memiliki garis keturunan kuda naga, menjadikannya eksistensi tertinggi di antara semua kuda. Dia juga mampu menyerap semua garis keturunan kuda dan menjadikannya miliknya, meningkatkan garis keturunannya sendiri. Dia juga akan menjadi jauh lebih kuat dari menyerap garis keturunan daripada dari terobosan yang tiba-tiba. Karena itu, setelah Big Yellow menyerap jiwa iblis Flaming Stallion, budidayanya akan menjadi beberapa kali kuat, evolusi garis keturunan juga memungkinkannya untuk menerobos kerana inti ilahi akhir. Dengan kemampuan besar Yellow, dia akan bisa melawan prajurit jiwa tempur biasa setelah menerobos kerana inti ilahi akhir, dan dia akan menjadi bantuan besar bagi Jiang Chen. Ketika mereka memasuki halaman, Big Yellow sudah memasuki tidur nyenyak. Jiang Chen menempatkannya di salah satu kamar. Segera, seharian Pak S.Set, dan itu pagi-pagi, Enter Blissful Manor telah menjadi sangat hidup. Hari ini adalah hari lelang yang semua orang nantikan. Pameran perdagangan 3 hari telah berakhir, dan bahkan hari ini adalah daya tarik utama. Semua harta yang sangat langka dan unik akan muncul selama pelelangan. Dan seperti yang diketahui semua orang, harta yang akan muncul selama pelelangan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta yang dijual di pameran dagang itu. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketukan lembut terdengar dari pintu halaman. Jiang Chen membuka pintu dan melihat Xiao Wei tersenyum di luar pintu. Tuan Muda Chen Jiang, pelelangan akan segera dimulai. Master Blissful telah memberikan perawatan tamu istimewa kepada Tuan Muda Chen Jiang, ini token untuk kamar pribadi nomor 3. Petik 2. Xiao Wei menyerahkan piring seukuran telapak tangan. Piring itu terbuat dari emas murni, dan itu terlihat megah. Angka 3 diukir di situ. Jiang Chen dan Han Yan keduanya terkejut, mereka tidak pernah mengharapkan perawatan seperti ini dari Master Blissful. Jiang Chen mengambil tempat emas. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Nona Xiao Wei, tolong sampaikan terima kasih saya kepada Guru Blissful. Jiang Chen tidak memiliki kesan buruk tentang guru bahagia ini. Ketika dia memiliki konflik dengan Mao Zeng, Master Blissful membantunya menyelesaikannya. Lebih jauh lagi, Master Blissful pasti sangat puas dengan penampilan Jiang Chen hari itu sebabnya ia memberikan perlakuan khusus kepada Jiang Chen. Saya masih memiliki beberapa masalah terkait pelelangan untuk diselesaikan. Xiao Wei akan pergi sekarang. Tuan Muda Jiang Chen, Anda bisa pergi ke aula lelang nanti. Dengan token emas ini, seseorang akan membawamu ke kamarmu. Petik 2. Xiao Wei membungkuk sedikit ke arah Jiang Chen, lalu dia berbalik dan pergi. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa menunjukkan Jiang Chen senyum genit. Chen kecil, aku yakin gadis ini memperhatikanmu. Han Yan menggoda. Kalahkan. Jiang Chen menatap Han Yan dengan sikap tak berdaya. Tepat pada saat ini, aura yang luar biasa tiba-tiba keluar dari salah satu kamarnya. Setelah aura bocor, sinar cahaya keemasan muncul, menyebabkan udara mulai bergetar. Ini Big Yellow, dia menerobos. Jiang Chen sangat senang. Dia tidak pernah berpikir akan membutuhkan waktu yang begitu singkat bagi Big Yellow untuk naik level kali ini. Dia telah menembus ke inti ilahi akhir hanya dengan 1 hari tidur. Ini menunjukkan bahwa roh iblis Flaming Stallion sangat menguntungkan Big Yellow. Sial, anjing ini benar-benar membuatku jengkel. Menembus ke level baru saat tidur, itu benar-benar membuatku iri. Petik 2. Han Yan merasa seperti dia akan batuk darah. Jalur kultivasi itu sulit, akan membutuhkan waktu lama bagi orang biasa untuk menerobos ke tingkat berikutnya, dan mereka juga membutuhkan kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Tapi, anjing ini baru saja menembus ke tingkat yang baru hanya dengan tidur. Jika ada yang tahu ini, mereka akan kesal dan mulai batuk darah. Kami tidak bisa menilai anjing ini menggunakan akal sehat, Anda hanya mencari rasa sakit dengan membandingkan diri Anda dengannya. Jiang Chen dengan santai mengangkat bahu. Dia sudah lama terbiasa dengan bagaimana Big Yellow menerobos ke alam dan tahap baru. Bang, suara ledakan keras bisa didengar, lalu pintu kamar hancur oleh kekuatan yang kuat. Setelah itu, seekor anjing besar dan agung seukuran banteng dewasa berjalan keluar dari ruangan, kepala anjingnya terangkat tinggi, seolah-olah dia mengambang di langit. Kuning besar, tidak bisakah kamu tetap low profile? Saya tahu Anda baru saja membuat terobosan, tetapi pintu itu tidak menyinggung Anda, bukan? Untungnya, semua orang sibuk dengan pelelangan. Kalau tidak, mereka pasti akan meminta Anda untuk mengkompensasi pintu. Petik 2. Han Yan berkata, itulah yang kita sebut momentum, tidak apa-apa. Itu adalah sesuatu yang sangat unggul, seorang manusia biasa seperti kamu tidak dapat memahami apa itu.
Big Yellow sangat bangga. Dia akhirnya menembus kerana inti ilahi akhir, menyebabkan kekuatan tempurnya mengalami gelombang besar. Itu juga membuatnya menjadi lebih bangga pada dirinya sendiri. Sudah cukup, cepatlah dan ubah kembali, pelelangan akan segera dimulai. Jiang Chen berkata, kurang ajar kau, mengubah tubuh saya yang perkasa dan agung menjadi anak anjing membuat saya merasa tertekan. Little Chen, dengan kekuatan kita sekarang, kita tidak punya alasan untuk takut pada para pejuang jiwa tempur di luar sana, mengapa aku tidak bisa tetap seperti sekarang? Petik 2. Big Yellow menunjukkan keengganannya. Tidak mungkin, pelelangan bahkan belum dimulai, saya tidak ingin ada masalah yang tidak perlu. Petik 2. Jiang Chen ditolak. Pada akhirnya, Big Yellow hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri saat ia berubah menjadi anak anjing. Setelah bertransformasi, ia melompat kembali ke bahu Jiang Chen. Setelah itu, ketiganya keluar dari halaman dan mulai berjalan menuju aula lelang. Sebuah aula lelang besar dibangun di tengah Blissful Manor. Itu sangat besar sehingga setidaknya 10.000 orang bisa tinggal di dalamnya pada saat yang sama. Itu memiliki penampilan seperti menara raksasa. Dengan tempat yang luar biasa seperti itu, kebanyakan orang yang datang ke pameran dagang ini akan dapat bergabung dalam pelelangan. Ketika Jiang Chen dan Han Yan tiba di aula lelang, tempat itu telah penuh dengan lautan orang. Namun, karena ada orang-orang dari Blissful Manor di sekitar, tempat itu masih dalam keadaan baik. Sialan, aku perlu pil pemulihan bumi untuk memasuki Pulau Bahagia, dan sekarang mereka membutuhkanku untuk membayar pil pemulihan bumi lain untuk memasuki aula lelang. Master Blissful ini benar-benar jahat. Petik 2. Tepatnya, dia terlalu jahat. Tapi jangan pedulikan itu, karena kita sudah ada di sini. Jika kita tidak mengalami peristiwa besar seperti itu, kita mungkin tidak bisa tidur setelah kita kembali ke rumah. Petik 2. Ini hanya pil pemulihan bumi. Tidak peduli apa, kita harus masuk dan melihat harta karun apa yang akan muncul. Petik 2. Banyak orang tidak senang dengan biaya masuk, tetapi tetap saja, mereka bersedia membayar sehingga mereka bisa memasuki aula lelang. Bahkan jika mereka tidak memiliki sumber daya untuk membeli harta, mereka masih ingin mengalami peristiwa besar ini, mereka ingin melihat jenis harta apa yang akan muncul dalam pelelangan ini. Segera, Jiang Chen dan Han Yan tiba di depan gerbang depan aula lelang. Dia mengambil piring emas yang diberikan padanya adalah Xiao Wei. Ketika prajurit emas yang berdiri di depannya melihatnya, ekspresinya segera berubah dan dia memandang Jiang Chen dengan hormat. Kehormatan yang terhormat, Anda adalah tamu kami yang paling berharga, Anda tidak perlu membayar biaya masuk. Silakan ikuti saya. Golden Warrior menunjukkan sikap ramah. Di bawah banyak mata iri, Jiang Chen mengikuti prajurit emas dan memasuki aula lelang. Mereka menuju ke lantai 2. Aula lelang adalah bangunan berbentuk lengkung, dan ada panggung setinggi 3 meter tepat di tengah, itu adalah tahap lelang. Di depan panggung ada banyak kursi, semua menunjuk ke arah panggung, memastikan bahwa setiap anggota audiens dapat dengan jelas melihat harta di atas panggung. Sedangkan untuk lantai 2 aula lelang, disitulah semua kamar pribadi berada. Mereka yang memiliki hak istimewa untuk tinggal di salah satu kamar itu adalah orang-orang kaya yang memiliki pengaruh besar. Untuk lelang tahun ini, masing-masing kamar pribadi ditempati oleh pejuang jiwa tempur. Jiang Chen adalah satu-satunya pengecualian. Segera, kamar pribadi nomor 3 sudah terlihat. Setelah Jiang Chen dan Han Yan memasuki ruangan, Golden Warrior dengan lembut menutup pintu di belakang mereka. Dekorasi di dalam kamar pribadi itu sederhana, ada meja kayu solid panjang di tengah, dan di depan meja ada beberapa kursi rotan besar. Di depan kursi-kursi ini, ada cahaya yang sangat jernih. Jiang Chen bisa melihat seluruh ruang lelang ketika duduk di kursi rotan, dan dia juga bisa dengan jelas melihat semua harta yang diletakkan di atas panggung. Tempat ini benar-benar baik, aku tidak pernah berpikir kita akan menerima perlakuan megah seperti itu. Han Yan duduk di kursi rotan dengan kedua kakinya bersilang. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia menikmati dirinya sendiri. Dibandingkan dengan kursi ketat di lantai bawah, kamar pribadi ini benar-benar merupakan perawatan mewah untuk para tamu istimewa. 10 menit kemudian, suara bel yang memekakkan telinga terdengar di seluruh aula lelang. Itu langsung menenangkan kebisingan. Setelah itu, seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan turun dari atas dan mendarat tepat di atas panggung. Pria tua itu berusia 50-an, dan lengan bajunya berkibar dengan setiap angin sepoi-sepoi. Wajahnya yang berminyak membawa senyum ramah, meninggalkan kesan yang baik pada semua orang yang memperhatikannya. Selain itu, pria tua ini memiliki basis budidaya yang cukup kuat, dia sebenarnya adalah puncak prajurit inti ilahi. Batuk, ketika pria tua itu mendarat di panggung pelelangan, dia berdeham dan melihat sekeliling. Setelah itu, dengan suara keras dan jelas, dia berkata, "Selamat datang teman-teman, selamat datang di pelelangan tahun ini. Saya juru lelang, Sun Eng, dan saya akan menjadi ketua upacara lelang hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aturan untuk pelelangan." Petik 2. Orang tua itu mulai menjelaskan peraturan tanpa henti, tetapi kebanyakan orang mengira dia hanya berbicara omong kosong. Nama lelaki tua itu adalah Sun Eng, dan orang bisa tahu dia lelaki yang cakap dari namanya. Jika tidak, dia tidak akan ditugaskan untuk menjadi pemimpin upacara. TL, Neng berarti mampu. Sungguh orang tua yang banyak bicara, cepat dan mulai pelelangan. Ya, ayah akan tertidur. Petik 2. Banyak orang tidak tahan lagi. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana mengutarakan pidato yang fasih. Baiklah, aku pikir semua orang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang aturan sekarang. Selanjutnya, saya akan menyebutkan hal terpenting untuk pelelangan ini. Kekayaan semua orang akan dihitung dengan pil pemulihan fana. Petik 2. Alasannya adalah untuk membuat pelelangan menjadi lebih sederhana.
Semua harta akan ditawar dengan pil restorasi fana, itu adalah mata uang dasar untuk lelang ini. Bab 292. Bab 292 Ulat Sutra Es Kutub Utara yang Mengkristal. Seluruh penonton menjadi diam. Semua orang menatap panggung lelang, menunggu Sun Neng mengeluarkan barang lelang pertama. Sun Neng tidak mengecewakan penonton kali ini, dia tidak memberikan pidato bertele-tele lagi. Dengan membalik telapak tangannya, pedang panjang yang cerah langsung muncul. Pedang panjang itu terus-menerus mengeluarkan suara mendengung, dan itu bersinar dalam kilau dingin. Banyak orang dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah senjata tempur tingkat tinggi, tetapi itu hanyalah senjata tempur tingkat tinggi biasa. Namun, bagi para prajurit inti ilahi itu, senjata tempur tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat berharga. Senjata tempur sangat berharga. Biasanya, karena kurangnya kekayaan, sangat sulit bagi prajurit inti ilahi awal untuk mendapatkan senjata tempur tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa prajurit inti ilahi pertengahan yang tidak memiliki senjata tempur tingkat tinggi. Lagi pula, untuk pembudidaya nakal biasa, sangat sulit untuk mendapatkan pil atau sumber daya untuk budidaya mereka, dan harga senjata tempur tingkat tinggi cukup tinggi. Jenis yang paling rendah akan menelan biaya setidaknya 100-200 pil pemulihan bumi. Pil pemulihan bumi adalah penyelamat bagi para prajurit inti ilahi. Itu tidak cukup bahkan untuk budidaya mereka, jadi menghabiskan mereka untuk membeli senjata tempur terlalu banyak. Ini adalah senjata tempur tingkat tinggi, dan harga awalnya adalah 1 juta pil pemulihan mortal. Lelang dimulai sekarang. Silakan baca di New Novel 0 Sun Neng mengumumkan harga awal yang tidak terlalu tinggi. 1,1 juta, 1,2 juta. Penonton yang duduk di lantai bawah terus menawar. Beberapa orang telah mendapatkan cukup banyak uang selama pameran perdagangan, dan mereka tidak memiliki senjata tempur tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka ingin membeli satu sekarang. Tetapi para tamu istimewa di lantai 2 semuanya diam. Mereka tidak memperhatikan senjata tempur tingkat tinggi dengan kualitas itu. Mereka tahu bahwa pelelangan baru saja dimulai, dan barang-barang yang ditampilkan pada tahap awal hanyalah beberapa barang biasa. Real deal akan muncul nanti. Bagaimanapun juga, Guru Blissful harus mempertimbangkan perasaan semua orang. Jika seluruh pelelangan adalah tentang barang-barang langka dan berharga, orang-orang di bawah hanya akan menjadi pengamat, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan di sini. Oleh karena itu, pelelangan mulai melelang beberapa barang biasa. Itu juga berfungsi untuk membuat suasana lebih hidup. Pada akhirnya, seorang prajurit nakal dari lautan memenangkan senjata tempur tingkat tinggi yang dilelang untuk 1,5 juta pil pemulihan mortal. Ini pada dasarnya adalah harga standar untuk senjata tempur tingkat tinggi biasa. Bagaimanapun, ada kualitas yang berbeda di antara semua senjata tempur tingkat tinggi. Misalnya, kapak guntur dan pedang haus darah yang dimiliki Jiang Chen adalah senjata tempur tingkat tinggi dengan kualitas terbaik, dan harganya setidaknya beberapa kali lebih mahal daripada senjata tempur ini. Tidak ada yang istimewa tentang item berikutnya, mereka semua adalah beberapa keterampilan tempur dan keterampilan bela diri, dan beberapa pil biasa. Lelang berlanjut selama hampir 1 jam, tetapi tidak ada tamu istimewa di lantai 2 yang mulai menawar. Sebaliknya, suasana di lantai bawah menjadi panas. Semua prajurit berteriak dan meneriakkan tawaran mereka. Baik, semua harta sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Selanjutnya akan menjadi kesepakatan nyata. Semuanya, tolong tahan napasmu, coba tebak ini apa? Sun Neng membalik telapak tangannya. Dalam sekejap, bola kristal muncul dan mulai mengambang di panggung lelang. Setelah kemunculan bola kristal ini, suhu di seluruh aula lelang langsung turun. Banyak orang bisa merasakan sensasi dingin darinya. Ketika semua orang melihat bola kristal, mereka segera melihat ulat sutra es seukuran ibu jari mengambang di dalamnya. Ulat sutra es memiliki tubuh transparan, dan itu tampak seperti kristal asli karena tetap diam di dalam bola kristal. Ulat sutra es Arktik yang mengkristal. Ekspresi Jiang Chen sedikit berubah, dan dia hampir berteriak keras. Dia tidak pernah berpikir dia akan melihat benda ini di pelelangan. Semuanya, tahan napas. Saya percaya mereka yang cukup berpengetahuan telah menemukan apa ini. Di dalam bola kristal ini, ada ulat sutra es Arktik yang asli. Selanjutnya, selama bertahun-tahun, itu telah sepenuhnya mengkristal. Nilai hal ini, saya yakin Anda harus tahu bahkan tanpa saya jelaskan. Harga awal 10,5 juta. Sun Neng berkata dengan suara yang cerah dan jelas. Apa yang dikatakan Sun Neng membawa badai ke seluruh hadirin. 10 juta, dan itu hanya harga awal. Tidak ada yang bisa memprediksi harga akhir ulat sutra es Arktik ini. Chen kecil, mengapa ulat sutra es kutub utara yang mengkristal ini sangat berharga? Han Yan bertanya, ulat sutra es Arktik adalah makhluk langka yang hidup di kutub utara. Ada sejumlah besar energi dingin di dalam tubuhnya, dan bahkan sekarang setelah terpikat oleh bola kristal, energi dingin masih bisa keluar. Agar ulat sutra es Arktik mengkristal, tidak hanya membutuhkan lingkungan yang sangat dingin, tetapi juga membutuhkan waktu yang lama. Ulat sutra es kutub utara yang terkristalisasi adalah harta yang nyata. Anda dapat menemukan sumber energi dingin dari wilayah utara, serta sejumlah besar energi. Harga awal terlalu rendah, akan segera naik. Jiang Chen menjelaskan. Kenapa sepertinya kamu tahu segalanya? Han Yan dengan muram memutar matanya. Masih bingung, dia bertanya lagi, tapi karena benda ini sangat dingin, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk mendekatinya, apalagi menyerapnya. Siapa yang akan menghabiskan begitu banyak kekayaan untuk membelinya? Apa yang kamu katakan itu benar, ulat sutra es Arktik yang terkristalisasi tidak berharga untuk prajurit biasa. Namun,
Bagi mereka yang memiliki fisik dingin alami yang memupuk keterampilan dingin, itu dianggap sebagai harta pamungkas. Jika Yu kecil bisa mendapatkan ulat sutra es Arktik ini, dia akan menerima manfaat yang luar biasa, dan bahkan mungkin membuat tubuh 9 yin-nya berevolusi dengan segera. Mata Jiang Chen berbinar, meskipun masih belum ada berita tentang 9 air suci matahari, ulat sutra es kutub utara yang mengkristal ini benar-benar mengejutkannya. Meskipun tidak bisa membuat Yan Chenyu bangun, begitu dia bangun, ulat sutra es Arktik yang mengkristal ini akan memberinya manfaat yang luar biasa. Aku benar-benar lupa tentang fisik unik Little Yu. Sepertinya kita harus mendapatkan ulat sutra es Arktik yang terkristalisasi ini bagaimanapun caranya. Han Yan melemparkan pandangannya ke ulat sutra es Arktik yang mengkristal. Matanya bersinar dengan cara yang sama seperti mata Jiang Chen. 10,6 juta, suara berat terdengar dari salah satu kamar pribadi di lantai 2. Itu dari klan Sangguan, Han Yan berkata, wajah Jiang Chen menjadi gelap. Saat ini, dia sedang berkonflik dengan Sekte Qinyi dan Sekte Pedang Segudang, dan dia tidak ingin berkonflik dengan klan Sangguan. Tapi, dunia ini sangat kecil, klan Sangguan adalah yang pertama menyebutkan harga. Sepertinya seseorang dari klan Sangguan memiliki fisik yang dingin, atau sedang mengembangkan beberapa keterampilan dingin. Kata kuning besar, 10,8 juta. Seseorang dari kamar pribadi lain menawar. Itu adalah prajurit jiwa tempur nakal dari laut. 20 juta. Penatua dari klan Sangguan, Sangguan Chong dengan dingin mendengus. Setelah itu, dia menawar 20 juta, 25 juta. Prajurit dari kamar pribadi menawar sekali lagi, dan dia meningkatkan sedikit dengan 5 juta lagi, menyebabkan adegan segera menjadi intens sekali lagi. 25 juta, prajurit jiwa tempur itu kaya raya. Aku ingin tahu siapa orang itu, dia sangat berani bertarung dengan klan Sangguan. Klan Sangguan sangat kaya, dan mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Meskipun pria itu adalah pejuang jiwa tempur, dia tidak tahu dengan siapa dia bermain-main. Banyak orang menjadi bersemangat, seolah-olah pelelangan harta berharga pertama telah menyebabkan mereka merasakan bau mesiu yang kuat. 30 juta, nada suara Sangguan Chong menjadi lebih marah. Setelah memanggil tawarannya, Sangguan Chong melanjutkan dan berkata, tolong beri sedikit wajah kepada klan Sangguan. Mendengar ini, senyum ramah Sun Neng diganti dengan ekspresi dingin, dia segera berkata, perhatian, teman dari klan Sangguan, ini adalah kompetisi yang adil, Anda tidak dapat mengganggu keputusan orang lain. The Blissful Manor harus berdiri teguh dalam hal ini. Jika tidak, dengan keberadaan dua negara adidaya, Myriad Sword Sect dan Sangguan Clan, siapa yang berani menawar setelah mereka? Jika itu benar-benar terjadi, semua harta berharga akan menjadi milik kedua kekuatan super ini. The Blissful Manor tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun, setelah Sangguan Chong menawar 30 juta, prajurit jiwa tempur yang nakal tidak mau menawar lagi. Sepertinya dia tidak ingin ada konflik dengan klan Sangguan. Ulat sutra es Arktik yang mengkristal, klan Sangguan telah menawar 30 juta, akankah ada yang lebih tinggi? Siapapun, ini adalah satu-satunya yang kita miliki, jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Apakah ada yang punya tawaran lebih tinggi? Sun Neng bertanya. Ketika dia mengetahui bahwa tidak ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi, wajahnya langsung menjadi gelap. Sebagai juru lelang yang memenuhi syarat, dia jelas tahu bahwa ulat sutra es Arktik yang terkristalisasi ini setidaknya akan mencapai 40-50 juta. Tapi, karena kata-kata mengancam Sangguan Chong, tidak ada orang lain yang berani menawar lebih jauh. Ini benar-benar membuat Sun Neng kesal. Karena tidak ada orang lain yang menawar, sekarang saya akan mengumumkan. Klan Sangguan memenangkan ini untuk 30 juta, 50 juta. Sebelum Sun Neng selesai berbicara, sebuah suara tenang terdengar dari kamar pribadi nomor 3. Sun Neng kaget sesaat, lalu langsung menunjukkan ekspresi gembira. Tawaran 50 juta membawa badai ke seluruh penonton. Brengsek. Siapa orang itu? Dia langsung menggenjot harganya hingga 500 juta, luar biasa. Dia jelas ingin bertarung dengan klan Sangguan. Sangguan Chong meminta pria itu untuk memberi mereka wajah barusan, tetapi pria ini jelas ingin menamparkan wajah mereka. Saya pikir Chen Jiang yang menawar barusan. Pria itu sangat sombong. Tidak hanya dia telah menyinggung Sekte Qinyi dan Sekte Pedang Segudang, dia sekarang akan menyinggung klan Sangguan. Aku ingin tahu berapa banyak nyawa yang dia miliki. Penonton gelisah, terutama ketika mereka mengetahui bahwa orang yang menawar adalah pemuda itu, Chen Jiang. Pemuda ini benar-benar tahu bagaimana menyinggung orang, dia benar-benar telah menyinggung semua kekuatan super. Haha bagus, Tuan Muda Chen Jiang baru saja memiliki 50 juta besar, ulat sutra es Arktik yang terkristalisasi pasti sepadan dengan harga ini. Apakah ada orang lain yang memiliki tawaran lebih tinggi? Siapapun, Sun Neng tertawa terbahak-bahak, dan suasana hatinya langsung cerah. Kata-katanya sebenarnya untuk klan Sangguan, dan dia tidak bisa tidak berbicara dengan nada bahagia. Di dalam kamar pribadi nomor 3, Jiang Chen dengan tenang duduk di kursi rotan. Dia tidak ingin ada konflik yang muncul dengan klan Sangguan. Dia bisa melepaskan apapun, tetapi tidak ulat sutra es Arktik yang mengkristal ini. Bab 293. Bab 293 adegan bersemangat. Penonton meledak menjadi gempar. Seluruh aula lelang dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat. Sulit membayangkan betapa marahnya Sangguan Chong saat ini. Seorang pejuang jiwa tempur baru saja mundur, tetapi sekarang ada seorang pemuda nekat yang menonjol dan bertarung dengannya. 60 juta, Sangguan Chong dengan dingin mendengus.
Sebagai tetua jiwa tempur dari klan Sangguan, akan sangat memalukan jika dia kalah dari seorang pemuda. Karena itu, dia menggigit 60 juta, 80 juta. Tapi, tepat setelah tawaran Sangguan Chong, suara Jiang Chen terdengar dari kamar pribadi 3 sekali lagi. Jumlah gila, 80 juta berasal dari suara tenang Jiang Chen. Tawaran 80 juta sekali lagi mengirim badai melalui penonton. Kegemparan yang lebih besar muncul di antara hadirin, tidak ada yang bisa tetap tenang lebih lama lagi. Bahkan Sun Neng yang berdiri di panggung lelang sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. 80 juta pil pemulihan mortal, itu jauh melebihi nilai sebenarnya dari ulat sutera es Arktik. Sun Neng tidak menyangka harganya akan mencapai ketinggian seperti itu. Silakan baca di New Novel 0R. Tepat pada saat ini, citra Jiang Chen telah menjadi besar di benak Sun Neng. Dia mulai jatuh cinta dengan pemuda ini. Sebagai juru lelang, jika dia bisa membuat harga suatu barang melebihi nilai sebenarnya, dia akan bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Gila, Jiang Chen ini gila, 80 juta pil pemulihan fana, bagaimana dia bisa begitu kaya? Itu disebut kaya raya. Sepertinya Jiang Chen akan mendapatkan ulat sutera es Arktik yang terkristalisasi ini, apapun yang terjadi, dan dia bahkan tidak peduli bahwa melakukannya sama dengan menyinggung klan Sangguan. Saya ingin tahu apakah klan Sangguan akan mengajukan tawaran yang lebih tinggi lagi. Saya kira tidak demikian. Klan Sangguan tidak bodoh, 80 juta telah melebihi nilai aktual ulat sutera es Arktik yang terkristalisasi. Selain itu, mereka juga tidak tahu apakah Jiang Chen akan mengajukan penawaran lagi. Penonton pun memanas. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Nama Chen Jiang sekali lagi menjadi topik hangat. Bagus, sangat bagus. Sangguan Chong mengucapkan kata, baik, 2 kali, dan suaranya dipenuhi amarah. Siapapun bisa tahu betapa marahnya dia, dan betapa dia membenci Jiang Chen. Chen kecil, kurasa kamu sudah membuat orang tua dari klan Sangguan kesal itu. Han Yan tersenyum. Karena aku telah membunuh Sangguan Wei di neraka-neraka, klan Sangguan akan berusaha membunuhku cepat atau lambat, aku tidak peduli menyinggung mereka. Selanjutnya, sepanjang perjalananku dari Kota Merah ke Sekte Hitam, Yu kecil selalu berada di sisiku, dan aku tidak melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Karena itulah, berapapun harga yang harus saya bayar, saya akan mendapatkan ulat sutera es Arktik yang terkristalisasi ini untuknya. Ada ekspresi tenang di wajah Jiang Chen. Dia tidak peduli seberapa marah Sangguan Chong nantinya. 80 juta, apakah menurutmu lelaki tua itu akan menawar lebih tinggi? Han Yan bertanya, benar-benar tidak. Meskipun Sangguan Chong adalah pejuang jiwa tempur, dia tidak memiliki terlalu banyak otoritas di klan Sangguan. Pasti ada batasan berapa banyak dia bisa menawar. Jika harga melebihi batasnya, dia harus berhenti. Selain itu, Sangguan Chong juga khawatir saya akan terus menawar dia, karena itu akan mendorong harga barang ke jumlah yang gila. Itu sama sekali tidak baik untuknya. Jiang Chen tersenyum. Bagaimana jika orang tua itu dengan sengaja mendorong harga dan menjebakmu? Han Yan bertanya, jangan khawatir, dialah yang seharusnya takut. Tidak ada yang bisa tenang jika harga terus naik. Pengalaman Jiang Chen sangat luas, dan dia mampu menilai orang dengan tepat. Dia tahu bahwa setelah menawar 80 juta, Sangguan Chong pasti akan berhenti mengikuti. Tuan muda Chen Jiang baru saja menawar, apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Sun Neng bertanya dengan suara keras. Kamar Sangguan Chong sangat sunyi, mereka tidak menawar. 80 juta pergi sekali, pergi 2 kali, terjual. Ulat sutera es Arktik yang mengkristal adalah milik Tuan muda Chen Jiang. Selamat, Tuan muda Chen Jiang. Sun Neng berteriak ke arah kamar pribadi tempat Jiang Chen duduk. Setelah itu, seorang gadis berjalan keluar dari belakang panggung lelang. Itu Xiao Wei. Dia membawa ulat sutera es Arktik yang mengkristal dan berjalan menuju kamar Jiang Chen. Dasar bajingan yang ceroboh. Beraninya dia melawan klan Sangguan. Tanda seru petik 2. Di dalam kamar pribadi klan Sangguan, seorang murid inti ilahi berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Chen Jiang ini telah menyinggung Sekte Qinyi dan Sekte Pedang Segudang, dan sekarang dia melawan kita, klan Sangguan. Apakah dia benar-benar berpikir dia memiliki 9 nyawa? Kakak Xiao berkultivasi di Istana Bela Diri, dan dia telah menembus ke alam jiwa tempur awal. Karena dia mengolah keterampilan intisari dingin, jika dia bisa mendapatkan ulat sutra es Arktik yang mengkristal ini, kultivasinya akan sangat meningkat. Sialan Chen Jiang itu, setelah pelelangan berakhir, kita harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Semua murid dari klan Sangguan sekarang memiliki kebencian abadi terhadap Jiang Chen. Cukup, ada terlalu banyak orang yang menginginkan dia mati, dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Setelah pelelangan ini berakhir, banyak orang akan mengejarnya dan menyelesaikan skor mereka. Pada saat itu, kita akan merebut ulat sutra es kutub utara itu darinya. Sangguan Chong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk tenang. Di sisi lain, pintu ke ruang pribadi ketiga dibuka. Xiao Wei membawa piring emas di tangannya saat dia berjalan ke dalam ruangan. Di atas piring adalah ulat sutra es kutub utara yang mengkristal. Sungguh kesepakatan yang menakjubkan, Tuan Muda Chen Jiang. Wei kecil berkata dengan senyum indah di wajahnya. Ini ulat sutra es Arktik Anda yang terkristalisasi. Saya menghargai bantuan Anda, Nona Xiao Wei. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan membuat gerakan meraih, lalu bola kristal terbang ke telapak tangannya dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan mata Jiang Chen, dia bisa tahu bahwa harta itu asli dengan tampilan biasa. Dia mempercayai reputasi Blissful Manor. Dengan senang hati Xiao Wei melayani Tuan Muda Chen Jiang.
Wei kecil menjawab dengan senyum menggoda. Haruskah saya memberi Anda 80 juta pil pemulihan fana sekarang? Jiang Chen bertanya, tidak perlu, kamu dapat membayar kami secara total setelah pelelangan berakhir. Tuan Muda Chen Jiang, tolong lanjutkan pelelangannya. Xiao Wei akan pergi sekarang. Xiao Wei membungkuk sedikit ke arah Jiang Chen, lalu dia berbalik dan pergi. 3 item berikutnya, meskipun mereka semua harta langka, Jiang Chen tidak menawar salah satu dari mereka. Harta karun ini tidak berguna baginya. Meskipun dia kaya, dia tidak akan menghabiskan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Lagi pula, dia juga membutuhkan sumber daya untuk kultivasinya. 3 harta itu diperoleh oleh Sekte Pedang Segudang, Klan Sangguan, dan Singa Emas. Sejak ulat sutra es Arktik yang terkristalisasi muncul, semua harta berikut diperoleh oleh para tamu istimewa di lantai 2. Penonton di lantai bawah hanya bisa menjadi penonton. Item berikutnya sebenarnya dapat diperlakukan sebagai salah satu item yang sangat berharga dalam lelang ini. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk itu kepada Anda semua. Teman-teman, perhatikan baik-baik, item ini adalah sesuatu yang diinginkan semua prajurit. Dengan suara yang cerah dan jelas, Suneng sekali lagi membuat suasana di dalam aula lelang menjadi tegang. Semua orang memiliki pandangan mereka terkunci ke tangan Suneng. Detik berikutnya, sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dalam warna emas, dan dilihat dari penampilannya, tidak ada yang istimewa darinya. Di dalam gulungan ini ada keterampilan gerakan luar biasa yang disebut sayap surgawi. Itu adalah skill gerakan bumi tingkat tinggi. Harga awal 40 juta. Suneng meneriakkan harga awal dengan energi yuannya. Kata-katanya bergema di seluruh aula lelang. Apa, skill gerakan bumi berperingkat tinggi? Astaga, bagaimana bisa seseorang begitu murah hati dan melelangnya? Di alam Saint Origin, hal yang paling berharga adalah keterampilan tempur dan keterampilan kultivasi yang kuat, tetapi keterampilan gerakan yang kuat bahkan lebih langka. Keterampilan gerakan tanah tingkat tinggi sangat langka, dan negara adidaya seperti Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan tidak memiliki satu pun dari itu. Dengan tepat, meskipun Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan memiliki sumber daya yang kaya, dan mungkin keterampilan tempur dan keterampilan kultivasi bumi tingkat tinggi, mereka paling suka tidak memiliki keterampilan gerakan pada tingkat seperti itu. Saya pikir pertarungan untuk keterampilan sayap surgawi ini akan menjadi intens, banyak orang akan menawar untuk itu. Sekali lagi, semua orang di antara hadirin menjadi gelisah. Sebagai prajurit itu sendiri, mereka semua jelas tahu nilai dari keterampilan gerakan. Itu jauh lebih berharga daripada keterampilan bertarung dengan level yang sama. Keterampilan gerakan yang kuat dapat meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan prajurit manapun dengan banyak. Ketika seorang warrior memiliki kecepatan tinggi, tidak hanya akan membantunya dalam pertempuran, itu juga akan memberinya keuntungan besar ketika melarikan diri dari pertarungan. Keuntungan ini jelas telah ditunjukkan oleh Jiang Chen. 9 serigala hantu telah memberinya banyak bantuan dalam pertempuran masa lalunya. 45 juta, tepat setelah Suneng selesai berbicara, seseorang segera memanggil tawaran mereka. Suara itu berasal dari kamar pribadi di lantai 2, itu adalah tetua jiwa tempur dari Sekte Qinyi, Mao Sheng. Semua murid yang dibawa Mao Sheng bersamanya telah dibunuh oleh Jiang Chen, jadi dia sendirian sekarang. Dia tidak menawar apapun sebelum ini, tetapi ketika dia mendengar nama, sayap surgawi, dia langsung menawar 45 juta. 50 juta, Patu Alingsan juga mengajukan penawaran. Skill gerakan tanah tingkat tinggi, tidak hanya para pejuang jiwa tempur, bahkan seorang pejuang raja tempur mungkin juga tertarik. 60 juta, 70 juta, 80 juta. Hanya dalam sekejap mata, harga sayap surgawi telah naik menjadi 120 juta. Tawaran itu dibuat oleh Klan Sangguan. Ketika harga gila ini dipanggil, semua pembudidaya nakal dan kekuatan biasa itu terdiam. Banyak orang tidak punya pilihan selain menyerah. Meskipun mereka sangat ingin mendapatkan keterampilan ini, sumber daya mereka terbatas. 130 juta, Ye Xiao dari Sekte Pedang Segudang menawar 130 juta. 140 juta, 150 juta, 160 juta. Sangguan Chong menawar 160 juta. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertarungan antara Klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Tidak ada orang lain yang bisa terlibat dalam hal ini lagi. Chen kecil, apakah kamu tidak tertarik dengan keterampilan ini? Han Yan bertanya pada Jiang Chen. Aku memiliki keterampilan 9 serigala hantu dan pergeseran dimensi. Sayap surgawi ini tidak berguna bagi saya. Saudara Yan, apakah Anda tertarik dengan keterampilan itu? Jiang Chen memandang Han Yan dan bertanya. Dia tidak tertarik pada keterampilan sayap surgawi ini, 9 serigala hantu adalah kemampuan bawaan serigala tempur berdarah, dan setelah dia mewarisi garis keturunannya, kemampuan bawaan akan meningkat secara alami setelah peningkatan kultivasinya. Selanjutnya, pergeseran dimensi jauh lebih kuat daripada sayap surgawi ini, itu bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dibandingkan dengan keterampilan sayap surgawi. Tapi, karena Jiang Chen belum menembus ke ranah Raja Tempur, dia masih tidak bisa melepaskan kekuatan penuh pergeseran dimensi. Bab 294. Bab 294 Jebakan. Tidak, itu tidak berguna untukku juga. Saya memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, dan telah sepenuhnya terbangun. Mengikuti peningkatan basis kultivasi saya, keterampilan gerakan bawaan dan keterampilan tempur dari iblis ilahi kuno akan terbangun. Petik 2. Han Yan menggelengkan kepalanya. Dia memiliki banyak keuntungan dari garis keturunannya, jadi dia tidak tertarik dengan keterampilan sayap surgawi ini.
Big Yellow juga tidak membutuhkannya, karena dia sudah memiliki Wing of Light yang memungkinkannya menjadi secepat kilat. Itu juga sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan sayap surgawi ini. 200 juta, sama seperti Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan terdiam untuk sesaat, Jiang Chen dengan santai menawar 200 juta. Ketika tawaran itu dibuat, tidak ada yang bisa tetap tenang lagi. Banyak orang sangat terkejut sehingga mereka melompat dari tempat duduk mereka. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah Jiang Chen, dan banyak dari mereka merasa seperti mereka akan batuk darah. Sialan, Chen Jiang ini pasti sengaja menyebabkan masalah. Dia benar-benar menawar 200 juta. Seberapa kayakah dia? Petik 2. Orang ini tidak mengajukan tawaran sekali sebelum ini, tetapi ketika seorang pemenang diputuskan antara Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan, dia segera menaikkan harga hingga 200 juta. Ini adalah angka gila, aku bahkan nyaris tidak bisa mempercayainya. Petik 2. Sepertinya sesuatu yang menarik akan terjadi. Karena Jiang Chen telah menyinggung Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan, sepertinya dia akan bertarung habis-habisan untuk melawan mereka sepanjang jalan. Petik 2. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Jiang Chen adalah pria yang luar biasa, sangat berani. Berkelahi head-to-head dengan kekuatan super seperti Myriad Sword Sect dan Sangguan Klan, mengesampingkan semua yang lain, hanya keberaniannya saja adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Ledakan, dua energi es shift meletus dari kamar Myriad Sword Sect dan kamar Sangguan Klan, dan menyapu seluruh ruang lelang. Kedua energi itu membawa amarah yang ekstrim, terutama energi dari ruang klan Sangguan. Namun, tepat pada saat ini, energi luar biasa menyapu aula lelang. Energi ini bahkan lebih kuat daripada yang dari Myriad Sword Sect dan Sangguan Klan. Itu langsung menekan kedua energi. Pelelangan masih berlangsung, tolong kendalikan emosimu. Suara tirani terdengar, suara itu milik Master Blissful. Seluruh pelelangan berada di bawah kendalinya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyebabkan masalah di sini. Chen kecil, saya pikir Anda tidak ingin keterampilan gerakan ini. Mengapa Anda menawar untuk itu? Petik 2. Han Yan ingin tahu menatap Jiang Chen. Aku membantu Master Blissful menaikkan harganya. Jiang Chen dengan santai mengangkat bahu. Dia masih membawa ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sialan, kau pria yang jahat. Han Yan menatap Jiang Chen, dia segera mengerti apa yang Jiang Chen coba lakukan, orang ini ingin menaikkan harga, menyebabkan Myriad Sword Sect atau Sangguan Klan mulai berdarah. Mereka akhirnya menjadi musuhnya, Jiang Chen tidak perlu bersikap baik kepada mereka. Kakak, sobat, aku suka kejahatanmu. Petik 2, Big Yellow tertawa senang. Tidakkah kamu khawatir mereka akan menyerah begitu kamu menaikkan harganya? Han Yan berkata dengan nada khawatir. Lagi pula, 200 juta bukanlah jumlah yang kecil. Jangan khawatir, Myriad Sword Sect dan Sangguan Klan keduanya adalah negara adidaya dengan sumber daya yang sangat besar, 200 juta tidak ada artinya bagi mereka. Jiang Chen memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia ingin membuat jebakan bagi kedua kekuatan super. Dia tidak akan pernah sopan terhadap musuhnya. Selain itu, ia juga membantu Manor bahagia dengan menaikkan harga, karena merekalah yang paling diuntungkan. 210 juta, Ye Xiao dari Myriad Sword Sect melakukan penawaran lebih tinggi sementara Genas, Hai giginya marah. Sebaliknya, Sangguan Chong tetap diam setelah Ye Xiao mengajukan penawaran. Dia ingin melihat apakah Jiang Chen berani melanjutkan penawaran. 250 juta. Tidak ada yang mengharapkan ini, Jiang Chen benar-benar meningkatkan 40 jutanya tanpa ragu. Bajingan, Ye Xiao sangat marah. Tidak sulit membayangkan betapa marahnya Ye Xiao saat ini. Jika Jiang Chen berdiri di depannya sekarang, Ye Xiao mungkin mengabaikan semua peraturan dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Ini jelas merupakan provokasi, tantangan serius bagi martabat Myriad Sword Sect. Itu bukan hanya tamparan ke wajah mereka lagi. Ye Xiao benar-benar marah sekarang. Tetapi di sisi lain, Sun Eng sangat senang, dia tersenyum dengan mulut terbuka lebar. Wajah tuannya tampak seperti bunga yang mekar. Pada titik ini, dia benar-benar berharap bisa berlari ke Jiang Chen dan memanggilnya ayah. Penatua, haruskah kita meningkatkan tawaran? The Heavenly Wings adalah keterampilan pergerakan bumi tingkat tinggi. Ini adalah keterampilan yang sangat langka dan berharga. Petik 2. Seorang murid muda dari klan Sangguan bertanya. Tidak, kami tidak menginginkannya lagi, biarkan Ye Xiao bermain dengan anak itu. Saya tidak tahu apa latar belakang Chen Jiang. Mari kita duduk dan menonton untuk saat ini, kematian pasti menantinya ketika pelelangan berakhir. Petik 2. Sangguan Chong tidak menyembunyikan kemarahan di wajahnya. Karena Ye Xiao dan Chen Jiang dalam perang penawaran yang intens, lebih baik baginya untuk duduk dan menonton. Saudara Chen Jiang memang orang kaya, dia baru saja meningkatkan tawaran menjadi 250 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi? Petik 2. Teriak Sun Eng, kepalanya menunjuk ke kamar Myriad Sword Sect. 260 juta. Ye Xiao sekali lagi meningkatkan tawarannya, dari suaranya, semua orang bisa dengan jelas merasa bahwa dia berada di ambang mengamuk. 300 juta. Tapi, tepat setelah tawaran Ye Xiao, Jiang Chen segera meningkatkannya menjadi 300 juta. Bam! Suara yang membosankan dan menggema dapat terdengar dari kamar pribadi Myriad Sword Sect, tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang tahu bahwa itu pasti suara Ye Xiao yang menghancurkan meja dengan telapak tangannya. Sial, 300 juta. Kebencian macam apa yang dimiliki Chen Jiang ini untuk Myriad Sword Sect? Petik 2. Ini adalah tawaran setinggi langit. Aku bertanya-tanya, akankah Myriad Sword Sect menawar lagi? Petik 2.
Ini gila, mereka sangat kaya. Jumlah kekayaan ini bisa membuat ayah mengencingi celanaku. Petik 2. Titik 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 titik. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menduga tawaran besar ini. Chen Jiang sangat menakjubkan. Pertama, dia telah bertarung dalam perang penawaran dengan klan Sangguan, dan sekarang itu adalah Myriad Sword Sect. Di dalam kamar pribadi Myriad Sword Sect, Ye Xiao sangat marah sehingga sepertinya api amarah akan meledak dari matanya. Jenggotnya bergetar, dan lengan bajunya berkibar-kibar meskipun tidak ada angin. Meja kayu solid di ruang pribadi hancur total. Penatua, Chen Jiang ini konyol, saya tidak percaya dia memiliki 300 juta kekayaan. Murid perempuan yang ditampar oleh Han Yan berkata dengan suara mengerikan. Saya pikir bajingan itu sengaja meningkatkan tawaran, dia berusaha membuat kita menderita kerugian sehingga kita menjadi bahan tertawaan. Lin Anying berkata sambil genas, Hai plus giginya marah. Mencoba bermain denganku, anak itu terlalu muda, karena Anda ingin bermain, saya akan bermain. Nilai sebenarnya dari skill Heavenly Wings adalah paling banyak 200 juta, aku ingin dia membayar harganya sendiri. Petik 2. Ye Xiao dengan dingin mendengus. Ekspresi ganas bisa terlihat di wajahnya. 400 juta. Kali ini, Ye Xiao menawar dengan suara tenang, dia meningkatkan tawaran sebesar 100 juta lagi, meningkatkan harga keterampilan sayap surgawi menjadi jumlah yang sangat besar. Ye Xiao telah mengambil keputusan, setelah Jiang Chen mengajukan tawaran berikutnya, dia tidak akan menawar lagi. Dia menyerahkan keterampilan sayap surgawi kepada Jiang Chen, menyebabkan Jiang Chen harus membayar 400 juta untuk itu. Pada saat itu, dia akan melompat ke lubang yang digali sendiri. Persetan, 400 juta, akankah harganya naik lebih tinggi? Petik 2. Ini pemandangan langka, dengan ini saja, perjalanan saya ke Pulau Bahagia telah membuahkan hasil untuk dirinya sendiri. Petik 2. Apa yang terjadi membawa badai lagi ke seluruh hadirin. Sama seperti semua orang sedang menunggu Jiang Chen untuk mengajukan tawaran lain, kamar pribadi tempat dia berada telah menjadi benar-benar sunyi. Apa yang terjadi? Jangan bilang Chen Jiang sudah menyerah. Petik 2. Aku pikir dia ragu-ragu. Lagi pula, tawarannya sudah mencapai 400 juta. Petik 2. Tepat pada saat ini, setiap orang menatap kamar pribadi ketiga, tetapi tidak ada suara yang keluar dari Jiang Chen. Sekarang, setiap orang dari Myriad Sword Sect menjadi sangat gugup. Jika Chen Jiang berhenti menawar, tawaran yang tampaknya pintar dari mereka akan berubah menjadi bodoh, dan mereka akan menjadi orang-orang yang melompat ke dalam lubang. Haha, selamat untuk Sekte Pedang Myriad, kamu telah membeli skill Heavenly Wings seharga 400 juta. Ini sangat berharga-harganya, selamat. Petik 2. Tawa nyaring meledak dari Jiang Chen. Kata-katanya mengejutkan banyak orang, dan Ye Xiao terhuyung, dia hampir jatuh ke tanah. Apa-apaan ini? Saya akhirnya mengerti, Chen Jiang ini jelas menyiapkan Myriad Sword Sect, dia dengan sengaja meningkatkan tawaran meskipun dia tidak pernah menginginkan keterampilan gerakan ini. Sekte Pedang Myriad telah jatuh keras saat ini. Petik 2. Jahat, sangat jahat. Dari mana asal Chen Jiang ini? Dia seperti salah satu eksistensi super dari sekte besar. Petik 2. Pada titik waktu ini, bahkan seorang idiot dapat melihat apa yang terjadi. Sekte Pedang Myriad tertipu oleh Jiang Chen. Alasan Ye Xiao mengajukan tawaran 400 juta itu adalah untuk menjebak Jiang Chen, tetapi pada akhirnya, dialah yang menderita perangkap. Dia membuat dirinya kesulitan. Di dalam kamar pribadi Myriad Sword Sect, Lin Anying dan murid-murid lainnya berdiri di sana dengan tenang. Mereka tahu betapa marahnya Ye Xiao saat ini. Jika amarahnya bisa berubah menjadi api sungguhan, seluruh aula lelang mungkin saja terbakar. Bagus, Chen Jiang, bagus. Saya akan mengingat ini, begitu pelelangan berakhir, saya akan memastikan Anda menyesal masih hidup. Petik 2. Ye Xiao adalah genas, hai giginya begitu erat sehingga suara berderak bisa didengar. Sangat sulit baginya untuk menerima apa yang baru saja terjadi. Haha, selamat Myriad Sword Sect, untuk memperoleh keterampilan gerakan sayap surgawi. Itu sangat bagus untukmu. Petik 2. Sun Neng tertawa terbahak-bahak. Dia meletakkan bulungan itu di tempat emas, lalu menyerahkannya kepada Xiao Wei yang berdiri di sebelahnya. Setelah itu, Xiao Wei membawa piring emas dan berjalan menuju kamar pribadi Myriad Sword Sect. Wah kakak, menyenangkan, ini sangat menyenangkan. Sobat, kamu benar-benar orang jahat. Petik 2. Big Yellow memantul ke atas dan ke bawah di dalam kamar pribadi. Kesannya terhadap Sekte Pedang Myriad tidak baik, dan dia hanya memiliki konflik dengan para murid dari Sekte Pedang Myriad kemarin karena Stallion Flaming. Chen kecil, mengapa kamu berhenti meningkatkan tawaran? Han Yan bertanya dengan senyum di wajahnya. Jika saya meningkatkannya sekali lagi, saya akan membuat diri saya dalam kesulitan, tawaran 400 juta itu sempurna. Petik 2. Jiang Chen dengan santai mengangkat bahu, hati Ye Xiao pasti berdarah saat ini. Adapun Sang Guancong, dia merasa lega sekarang, dan dia bahkan merasa senang. Tapi, dia masih membenci Chen Jiang. Karena apa yang dia lakukan hari ini, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup begitu pelelangan berakhir. Setelah keterampilan gerakan Heavenly Wings dilelang, Jiang Chen tidak membuat tawaran untuk beberapa item berikutnya, tetapi kamar pribadi lainnya di lantai 2 berkelahi dengan intens. Bahkan klan Sangguan telah membuat 2 tawaran. Adapun Myriad Sword Sect, mereka benar-benar diam, dan mereka belum membuat satu pun tawaran. Ye Xiao masih sangat marah. Menurut perkiraan Jiang Chen, Myriad Sword Sect harus menunggu item final lelang. Kecuali mereka menemukan sesuatu yang benar-benar mereka inginkan, mereka tidak akan mengajukan tawaran.
Tepat pada saat ini, Suneng mengeluarkan batu seukuran kepala manusia. Itu adalah batu hitam pekat, dan bersinar dalam cahaya gelap. Itu memberi perasaan menakutkan bagi mereka yang melihatnya. Bab 295. Bab 295 Pil Pemulihan 9 Jiwa. Batu hitam itu memiliki pesona iblis. Ember gelapnya sangat mempesona, dan itu jelas merupakan harta yang luar biasa. Ini adalah batu sumber iblis berperingkat sempurna, dan itu dibawa kepada kami oleh seorang pria spesial dari lautan. Batu itu ditemukan di gua setan jauh di bawah laut. Sejumlah besar energi iblis alami memenuhi gua dan melahirkan batu jiwa iblis ini. Ini mengandung sejumlah besar energi iblis, dan itu sekeras baja murni. Bahkan senjata tempur tingkat tinggi biasa tidak dapat menghancurkannya. Harga awal untuk batu sumber iblis dengan peringkat sempurna ini adalah 10 juta. Suneng mengumumkan, namun kali ini, batu tersebut tidak terlalu mendapat perhatian penonton. Itu karena, meskipun batu sumber iblis peringkat sempurna sangat berharga, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh prajurit manapun. Mereka yang berasal dari benua timur sebagian besar adalah pembudidaya yang baik, dan sangat sedikit dari mereka yang mengembangkan keterampilan iblis, dengan pengecualian beberapa pejuang nakal atau pembudidaya aneh dari laut. Orang-orang itu akan mengembangkan keterampilan iblis untuk mencapai basis kultivasi yang lebih kuat dalam waktu singkat. Adapun batu sumber iblis ini, kecuali jika ditawar oleh seseorang yang mengembangkan keterampilan iblis, atau keberadaan iblis yang nyata, orang biasa tidak akan menghabiskan 10 juta untuk itu. 11 juta, silakan baca di New Novel 0R, tapi tetap saja, seseorang mengajukan tawaran. Itu adalah seorang pria berpakaian hitam yang duduk di lantai bawah. Tubuhnya seluruhnya ditutupi oleh jubah hitam panjang, mengeluarkan aura menakutkan. Jelas, dia bukan seorang kultivator yang baik, 15 juta. Suara lain terdengar dari kamar pribadi 3. Bukan Jiang Chen yang mengajukan penawaran, tapi Han Yan. Meskipun orang lain tidak menginginkan batu ini, Han Yan berbeda. Saudara Yan, Anda memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, mengapa Anda masih peduli dengan batu sumber iblis? Big Yellow bertanya, yang saya pedulikan bukanlah energi iblis yang terkandung di dalam batu itu, tetapi materialnya. Saya sedang bersiap untuk membuat senjata tempur natal untuk diri saya sendiri setelah saya menerobos ke alam jiwa tempur, dan batu sumber iblis berperingkat sempurna ini adalah bahan yang bagus untuk itu. Han Yan berkata, dia benar, untuk prajurit kuat manapun, senjata natal jauh lebih baik daripada senjata tempur biasa, dan itu dapat membantu prajurit melepaskan kekuatan luar biasa. Lebih penting lagi, kekuatan senjata natal akan meningkat seiring dengan peningkatan budidaya langka pemilik, tetapi sangat jarang bagi seorang pejuang untuk membuat senjata natalnya sendiri. Senjata natal secara langsung terkait dengan kehidupan prajurit, dan membuatnya membutuhkan banyak usaha dan kekuatan mental. Ini sangat sulit, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tapi, karena saudara Yan memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, saya yakin dia akan berhasil. Jiang Chen menjelaskan, ketika Han Yan menyebutkan senjata natal, dia tidak bisa tidak mengingat pedang suci surgawinya. Dia telah berusaha keras untuk membuatnya, dan itu hanya senjata tempur berperingkat sempurna ketika lahir. Tapi, mengikuti pertumbuhan Jiang Chen menjadi orang terkuat di seluruh Saint Origin Realm, itu karena Saint Weapon yang tak tertandingi yang menakutkan. Tapi sayang sekali, pedang suci surgawi telah jatuh dari tebing suci, dan Jiang Chen tidak tahu apakah itu masih ada atau tidak. Setelah Han Yan menawar 15 juta, pria berbaju hitam itu mengalihkan pandangannya ke kamar pribadi ketiga dan terdiam. Seluruh hadirin dengan jelas tahu bahwa mereka yang berada di ruang pribadi ketiga bukanlah seseorang yang bisa mereka ajak main-main dengan mudah. Lebih baik bagi mereka untuk tidak bertarung dengan Chen Jiang. Selanjutnya, 15 juta adalah jumlah yang sangat besar untuk prajurit inti ilahi biasa. Baiklah, sepertinya tidak ada orang lain yang akan menawar untuk itu. Batu sumber iblis berperingkat sempurna ini milik Tuan Muda Chen Jiang. Kali ini, Suneng mengumumkan hasilnya dengan cepat. Ini karena dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Chen Jiang. Pelelangan berlanjut, dan tidak lama setelah itu, Xiao Wei sekali lagi masuk ke ruangan sambil membawa piring emas. Tuan Muda Chen Jiang, Tuan mengatakan batu sumber iblis peringkat sempurna ini adalah hadiah untukmu. Xiao Wei berkata dengan senyum di wajahnya. Jika itu masalahnya, tolong bantu saya mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Guru Blissful. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Dia telah membantu Blissful Manor mendapatkan cukup banyak uang hari ini, jadi memberinya batu sumber iblis ini secara gratis tidak berarti apa-apa bagi mereka. Olah lelang masih memiliki suasana panas yang sama. Segala macam harta terus muncul, budidaya dan keterampilan tempur peringkat bumi, dan bahkan 2 senjata tempur peringkat sempurna dilelang. Tapi, kedua senjata itu diperoleh oleh Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan. Jiang Chen tidak terjun ke perang penawaran kali ini, dia masih menunggu harta terakhir muncul. Dia berharap untuk melihat 9 air suci matahari. Baiklah, selanjutnya adalah item terakhir lelang. Harta berharga ini dipercayakan kepada kami oleh seorang teman yang datang dari tempat yang jauh. Juga, teman kita membuat permintaan tertentu, item terakhir ini tidak akan dilelang dengan pil pemulihan mortal. Ekspresi kompleks muncul di wajah Suneng. Kata-katanya membuat penonton sangat tegang. Semua orang bertanya-tanya harta apa itu, dan mereka semakin penasaran, karena aturannya telah diubah. Di bawah mata yang ingin tahu dari seluruh hadirin, botol batu giok seukuran telapak tangan muncul di atas telapak tangan Suneng. Itu adalah botol giok berwarna emas, dan tidak ada yang tahu dari bahan apa itu dibuat. Hanya botol giok ini saja yang merupakan harta langka.
Ketika botol giok ini muncul, aura yang murni langsung keluar darinya, mengejutkan semua orang yang merasakan aura tersebut. Adapun orang yang paling terkejut, Jiang Chen yang berada di ruang pribadi ketiga adalah orangnya. 9 air suci matahari. Jiang Chen melompat dari kursi rotannya dan hampir berteriak keras. Aura yang murni itu berasal dari 9 air suci matahari. Jiang Chen telah mengolah 9 energi surya surgawi di kehidupan masa lalunya, dan ketika dia berada dalam bentuk puncaknya, dia mampu memadatkan 9 air suci surya, itu sebabnya dia sangat akrab dengan auranya. Dia tidak ragu tentang isi di dalam botol giok, itu pasti 9 air suci surya. Ini adalah kejutan besar, bahkan Jiang Chen tidak memiliki terlalu banyak harapan untuk melihat 9 air suci matahari selama pelelangan ini. Di dalam botol ini ada 3 tetes 9 air suci surya. Itu adalah item Saint Rank, dan aku yakin semua orang tahu tentangnya. Adapun betapa berharganya itu, saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya. Suara Suneng bergetar, menempatkan barang langka dan berharga seperti itu untuk dilelang benar-benar menyia-nyiakan hadiah surgawi yang sembrono. Menurutnya, pasti ada yang salah dengan orang yang ingin melelang ini. Memang, kata-kata Suneng sekali lagi membawa badai besar ke seluruh hadirin. Tidak ada yang bisa tetap tenang lebih lama lagi. Banyak energi kuat dapat dirasakan dari kamar pribadi di lantai 2. Jelas, bahkan negara adidaya seperti Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan terkejut. Sial, sia-sia, bagaimana mungkin seseorang ingin melelang 9 air suci surya? Jika saya mendapatkannya sendiri, saya pasti akan mengkonsumsinya sendiri. 1 tetes air suci 9 surya dapat membersihkan dan memurnikan seorang pria, mengubahnya menjadi seorang jenius. Kekuatan super seperti Sekte Pedang Segudang yang memiliki begitu banyak jenius, jika mereka memberikan 1 tetes kepada seorang jenius, itu akan membuat bakatnya menjadi lebih tiada taranya. Tidak hanya itu akan meningkatkan kultivasinya. Bahkan seorang pejuang jiwa tempur akan mendapat banyak manfaat hanya dari setetes air suci, itu dapat merangsang potensinya dan membuatnya menerobos ke tahap yang lebih tinggi. Saya tidak pernah berpikir item terakhir dari pelelangan adalah 9 air suci surya. Blissful Manor pasti menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan ini. Saya yakin tamu istimewa di lantai 2 sedang gila sekarang. Semua orang yang hadir dihebohkan lagi. 9 air suci matahari memunculkan badai lain yang menyapu seluruh penonton. The Blissful Manor benar-benar menempatkan 9 air suci surya untuk dilelang setelah mereka mendapatkannya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menyembunyikannya seperti harta yang paling berharga. Han Yan berkata, jika Blissful Manor yang memperoleh 9 air suci surya, saya yakin mereka tidak akan membawanya untuk dilelang. Sepertinya itu milik orang lain. Baru saja, Suneng menyebutkan bahwa itu adalah teman mereka yang mempercayakannya kepada mereka, dan sepertinya orang itu tidak menginginkan pil pemulihan fana. Dia hanya menginginkan beberapa harta lainnya. Jika tebakan saya benar, pemilik air suci ini pasti telah memberikan sebagian kepada Guru Blissful. Jika tidak, Master Blissful tidak akan membantunya dalam masalah ini. Tapi saya bertanya-tanya, apa yang diinginkan orang itu sebagai ganti 9 air suci matahari? Mata Jiang Chen bersinar terang. Chen kecil, bagaimana jika hal yang diinginkannya benar-benar menuntut? Han Yan dengan cemas bertanya. Tidak peduli apa yang dia inginkan, aku akan mendapatkan 9 air suci surya ini. Saya memiliki kekayaan yang sangat besar sekarang. Selanjutnya, selain dari pil pemulihan fana dan bumi, saya masih memiliki beberapa ratus senjata tempur. Selanjutnya, pil kebangkitan, akar bunga bulu berdarah, dan beberapa hal lain yang diberikan kepadaku oleh Xuan Ye semuanya adalah barang berharga. Jiang Chen bertekad untuk mendapatkan 9 air suci surya, karena menyangkut nyawa Yan Chenyu. Penonton menjadi tenang setelah beberapa saat membuat keributan. Semua orang menatap Suneng di panggung lelang, menunggu dia mengumumkan apa persyaratan untuk mendapatkan 9 air suci matahari. Suneng berdeham dan melanjutkan, aku baru saja menyebutkannya. 9 air suci surya dipercayakan kepada kami oleh seorang teman. Dia tidak menginginkan pil pemulihan fana, atau pil pemulihan bumi. Bahkan jika Anda memiliki pil pemulihan surgawi, dia juga tidak menginginkannya. Dia memberitahu kami, ini 3 tetes 9 air suci surya, siapapun yang memiliki 3 pil pengukur 9 jiwa akan dapat menukarnya dengan harta berharga ini. Kata-kata Suneng membuat banyak orang menatapnya, tercengang. Pil pemulihan 9 jiwa, apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Aku juga, tapi kedengarannya seperti pil langka. Saya ingin tahu apakah Sekte Pedang Segudang atau Klan Sangguan memiliki pil ini. Menarik, ini pertama kalinya sebuah barang tidak dilelang dengan pil restorasi. Banyak orang memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Pil pemulihan 9 jiwa adalah pil yang sangat langka, dan hanya alkemis sejati yang tahu apa itu. Chen kecil, apa itu pil pemulihan 9 jiwa? Han Yan juga tidak tahu tentang itu sebabnya dia bertanya pada Jiang Chen. Dalam benaknya, Jiang Chen adalah orang yang tahu segalanya. Pil pemulihan 9 jiwa adalah sejenis pil yang dapat menyehatkan jiwa seseorang, pil yang sangat langka dan berharga. Proses meramunya jauh lebih sulit daripada pil sejenis lainnya. 9 namanya mewakili 9 ramuan dengan karakteristik berbeda yang dapat memberikan nutrisi bagi jiwa seseorang, dan setiap karakteristik membutuhkan 9 ramuan berbeda. Dengan kata lain, untuk meramu pil pemulihan 9 jiwa ini, dibutuhkan 81 ramuan berbeda yang berguna bagi jiwa. Juga, beberapa ramuan alami lainnya diperlukan untuk meramu pil yang lengkap. Jiang Chen melanjutkan, pil bergizi jiwa itu langka dan berharga, dan menemukan 81 jenis herbal yang berbeda bahkan lebih sulit.
Selain itu, sangat sulit untuk menemukan seorang alkemis di benua timur yang dapat dengan sempurna memadukan lebih dari 100 jenis herbal yang berbeda, serta 81 jenis herbal yang menutrisi jiwa bersama-sama. Meramu pil seperti ini hampir tidak mungkin. Tidak hanya membutuhkan sumber daya yang besar, sang alkemis tidak bisa membuat kesalahan. Satu kesalahan akan menghancurkan setiap bahan alami dalam sekejap. Bab 296. Bab 296 Taruhan paling kejam di bawah langit. Setelah Jiang Chen menyelesaikan penjelasannya tentang pil pemulihan 9 jiwa, Han Yan sangat heran hingga mulutnya terbuka lebar. Metode meramu pil yang begitu rumit, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang alkemis biasa. Bahkan alkemis paling kuat dari dinasti martial Shen tidak akan percaya diri dalam mengarangnya. Tidak heran Blissful Manor ingin menukar 9 air suci surya, bahkan mereka tidak memiliki pil pemulihan 9 jiwa. Han Yan berkata sambil menghela nafas. Itu tidak perlu dikatakan. Jika Blissful Manor memiliki pil pemulihan 9 jiwa, mereka akan menukarnya dengan pria itu secara langsung, dan kita tidak akan melihat 9 air suci surya dalam pelelangan ini. Big Yellow berkata, meskipun pil pemulihan 9 jiwa sangat langka, itu hanya dapat membantu memulihkan jiwa seseorang. 9 air suci surya dapat memberikan keuntungan yang tak terbayangkan bagi siapapun. Chen kecil, kami juga tidak memiliki pil pemulihan 9 jiwa ini. Sepertinya akan sulit untuk mendapatkan 9 air suci surya ini. Pemilik 9 air suci surya pasti orang kaya, jadi kecuali kita bisa mengeluarkan pil pemulihan 9 jiwa, kita tidak akan bisa mendapatkan air suci. Silakan baca di Nyun Novel 0R, Han Yan berkata. Ya, saya tidak memiliki pil pemulihan 9 jiwa, tetapi Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan juga tidak. Negara adidaya dari Provinsi Jian tidak memiliki kemampuan untuk membuat pil seperti itu. Senyum muncul di wajah Jiang Chen. Sebagai seorang Sein Rank alkemis, pencapaiannya dalam alkimia sulit untuk dibayangkan. Dia tahu betul tentang sulitnya meramu pil pemulihan 9 jiwa. Pandangan Suneng menyapu seluruh hadirin. Dia bisa melihat banyak orang berbisik satu sama lain, tetapi tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda penawaran untuk 9 air suci surya. Bukan lagi lelang, tapi jual beli dengan kriteria tertentu. Teman-teman, apakah ada orang yang memiliki pil pemulihan 9 jiwa? Pil pemulihan 9 jiwa dapat ditukar dengan setetes air suci 9 surya, dan saya yakin Anda semua tahu bahwa perdagangan ini pasti bernilai lebih dari yang Anda berikan. Kata-kata Suneng sebenarnya ditujukan pada Sekte Pedang Segudang dan Klan Sangguan. Dalam benaknya, jika ada orang di sini yang bisa mengeluarkan pil pemulihan 9 jiwa, itu pasti seseorang dari salah satu negara adidaya ini. Haha, Suneng, jangan tanya lagi. Bahkan alkemis terbaik dari Sekte Pedang Myriad dan Klan Sangguan tidak akan bisa membuat pil ini. Tawa keras meledak dari salah satu kamar pribadi, itu adalah Pak Tua Lingsan. Pelelang Suneng, meskipun Klan Sangguan tidak memiliki pil pemulihan 9 jiwa, kami dapat memberi Anda semua bahan yang diperlukan untuk meramunya. Saya ingin tahu apakah ini cukup bagi kita untuk bertukar dengan 9 air suci surya. Sangguan Chong bertanya, apakah klan Sangguan bercanda, atau menamparkan wajah Master Blissful? The Blissful Manor memiliki semua sumber daya, dan merupakan kekuatan terkuat di lautan. Mereka tidak kekurangan harta dan bahan langka. Saya tahu klan Sangguan dapat menyediakan semua bahan dan herbal, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Blissful Manor tidak memilikinya? Tepat setelah Sangguan Chong selesai berbicara, suara acuh tak acuh terdengar dari ruang pribadi ketiga. Semua orang sudah akrab dengan suara itu sekarang, itu adalah suara Chen Jiang. Persetan, Chen Jiang ini jelas-jelas bertarung melawan klan Sangguan, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Tapi, apa yang dikatakan Chen Jiang tampaknya masuk akal. Jika klan Sangguan mampu menyediakan semua bahan dan herbal, Blissful Manor pasti akan dapat melakukannya juga. Tapi yang diinginkan orang itu adalah pil pemulihan 9 jiwa, bukan bahan mentahnya. Yang kurang darinya adalah seorang alkemis yang bisa meramu pil. Diskusi memenuhi aula lelang sekali lagi. Semua orang merasa seolah-olah Sangguan Chong baru saja berbicara omong kosong. Anak muda Chen Jiang, ketika saya, Sangguan Chong sedang berbicara, Anda tidak boleh menyela. Enyah, ketika Sangguan Chong mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya lagi. Dia ingin bergegas ke Jiang Chen dan melahapnya hidup-hidup. Jangan mencoba pamer di depan anjing tuan ini, kamu hanya bajingan tua yang sembrono. Jika ada kesempatan nanti, anjing master ini akan mengobrol denganmu tentang kehidupan. Kata-kata Big Yellow didengar oleh semua orang di aula lelang, dan itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Itu juga membuat kemarahan di dalam hati Sangguan Chong semakin kuat. Dia adalah penatua jiwa tempur yang sangat dihormati dari klan Sangguan, orang yang terhormat kemanapun dia pergi. Tapi, seekor anjing baru saja menghinanya, dia tidak tahan lagi. Mohon diam, Suneng dengan cepat menenangkan penonton sebelum Sangguan Chong lepas kendali. The Blissful Manor telah menerima hadiah dari orang itu, dan mereka harus mengembalikannya jika mereka tidak dapat membantunya menemukan pil pemulihan 9 jiwa. Teman yang mempercayakan 9 air suci surya kepada kami dengan jelas menyebutkan bahwa dia hanya menginginkan pil pemulihan 9 jiwa dengan efektivitas 100%. Jika klan Sangguan tidak memilikinya, jangan memaksakan diri. Kata Suneng, pelelang Suneng, Sekte Pedang Segudang juga dapat menyediakan semua bahan dan herbal yang dibutuhkan untuk meramu pil pemulihan 9 jiwa. Selain itu, kami memiliki alkemis jiwa tempur yang kuat, dia dapat mencoba meramu pil ini. Ye Xiao dari Sekte Pedang Segudang menyatakan kesediaannya juga.
9 air suci surya berada tepat di depan mereka, dan mereka tidak ingin membiarkannya lolos, tidak peduli seberapa berat harga yang harus mereka bayar. Mereka hanya harus mendapatkannya. Sekte Pedang Segudang bahkan lebih pandai bercanda daripada klan Sangguan. Mencoba meramu pil, itu bahkan lebih omong kosong. Mengesampingkan teman kita yang sangat membutuhkan pil pemulihan 9 jiwa, bahkan jika dia tidak membutuhkannya, seberapa yakin alkemis Anda bahwa dia dapat berhasil meramu pil ini? Juga, seberapa yakin dia bisa membuatnya 100% efektif? Jiang Chen sekali lagi melompat dalam percakapan. Persetan. Orang ini benar-benar tidak kenal takut. Sepertinya dia akan habis-habisan melawan Myriad Sword Sect dan Sangguan Clan. Tapi kata-katanya masuk akal. Pil pemulihan 9 jiwa sangat sulit dibuat, dan orang itu juga menginginkannya menjadi pil efektivitas 100%. Saya bahkan tidak berpikir alkemis dari Sekte Pedang Segudang memiliki kepercayaan penuh untuk membuatnya, kan? Nama Chen Jiang telah menjadi sangat terkenal dalam lelang hari ini. Terlepas dari siapa itu, klan Sangguan atau Sekte Pedang Segudang, dia tidak menganggapnya serius. Sejak awal pelelangan, dia telah berulang kali melawan kedua negara adidaya ini. Bajingan, mengatakan bahwa Sekte Pedang Segudang tidak dapat membuat pil ini. Jangan bilang, Chen Jiang bisa mengarangnya. Mengapa Anda tidak kencing dan melihat ke dalam refleksi Anda sendiri, cari tahu siapa Anda sebenarnya? Ye Xiao dengan marah berkata, kebenciannya terhadap Jiang Chen jauh lebih kuat daripada kebenciannya terhadap Sang Guancong. Dia ditipu oleh Jiang Chen dan dipaksa membayar 400 juta untuk keterampilan sayap surgawi, dan ini membuatnya merasa tidak enak, seperti baru saja menelan lalat. Aku mungkin lemah dalam hal lain, tapi aku yakin tahu cara meramu pil. Juga, saya telah berhasil mengarang beberapa ratus pil pemulihan 9 jiwa, saya ahli dalam hal ini. Jiang Chen berkata dengan suara keras dan jelas. Kata-katanya menyebar ke seluruh aula lelang, dan terdengar jelas oleh setiap orang. Pada saat yang sama, di atas aula lelang, ada ruang terisolasi, dan dua pria duduk di dalamnya. Keduanya sedang melihat bola kristal besar di depan mereka. Di dalam bola kristal, seluruh aula lelang ditampilkan. Salah satu pria memiliki tubuh yang penuh kekuatan dan keagungan, dan dia mengenakan baju besi emas yang bersinar terang. Dia adalah guru yang bahagia. Adapun pria lain, dia mengenakan jas hitam dan benci bambu. Kebencian menutupi wajahnya dengan bayangan, sehingga tidak ada yang bisa melihat identitas aslinya. Dia juga memiliki tubuh yang agung, seperti Master Blissful. Karena dia mengenakan setelan ketat, otot-otot besarnya terlihat sempurna. Sepertinya ada kekuatan yang meledak-ledak di dalam ototnya. Dilihat dari aura pria ini, dia masih cukup muda, baik Master Blissful dan pria berbaju hitam memiliki ekspresi muram, tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, mata mereka tiba-tiba berbinar. Siapa lelaki ini? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan suara yang kuat. Dia adalah Chen Jiang, seorang jenius langka dari generasi muda. Dia orang yang kejam dan tegas, dan dia sama sekali tidak menghormati hukum. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, aku sangat menyukai pria ini. Tapi, saya tidak tahu apakah dia benar-benar bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa. Guru Blissful berkata, kembali ke aula lelang. Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak segera setelah Jiang Chen selesai berbicara. Haha, lelucon yang luar biasa, aku akhirnya menyaksikan apa artinya menyombongkan diri tanpa malu-malu. Anak muda Chen Jiang, Anda harus benar-benar kencing dan melihat ke dalam bayangan Anda sendiri. Dengan basis kultivasi inti ilahi Anda, bahkan jika Anda seorang alkemis, tidak mungkin Anda bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa. Ye Xiao tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya dia tertawa terbahak-bahak sejak pelelangan dimulai. Anak muda Chen Jiang, kamu harus tahu batasmu sendiri. Bahkan jika kamu benar-benar menginginkan 9 air suci matahari, kamu tidak boleh menyombongkan diri tanpa malu-malu seperti itu. Sang Guancong jelas tidak akan melepaskan kesempatan untuk menambahkan komentar yang mengejek. Pelelang Suneng, orang ini berbicara omong kosong dan mengganggu ketertiban lelang. Menurut pendapat saya, Anda harus mengusirnya dari aula lelang ini, mengusirnya dari Pulau Blissful. Mao Seng juga berkomentar, kata-katanya seperti pedang tajam yang diarahkan ke Jiang Chen. Kebenciannya terhadap Jiang Chen jauh lebih besar daripada kebencian Ye Xiao dan Sang Guancong. Keduanya hanya menderita kerugian atas martabat dan kekayaan mereka, tetapi Mao Seng telah kehilangan beberapa murid inti dan cucunya sendiri. Jangan bicara jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Jiang Chen dengan dingin mendengus. Puan muda Chen Jiang, apakah Anda benar-benar tahu cara meramu pil pemulihan 9 jiwa? Apa kamu yakin ini bukan lelucon? Sun Neng bertanya sambil mengerutkan alisnya. Dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Jiang Chen, tapi itu tidak berarti dia bisa menerima lelucon Jiang Chen. Selanjutnya, menurut pendapat Sun Neng, Jiang Chen tidak bisa melakukannya. Jiang Chen bagaimanapun juga hanyalah seorang prajurit inti ilahi, jadi kekuatan jiwanya tidak akan cukup untuk mendukung proses pembuatan pil. Tentu saja saya serius dengan apa yang saya katakan. Saya ingin membeli 3 porsi bahan yang diperlukan untuk meramu pil pemulihan 9 jiwa. Setelah saya berhasil meramu pil pemulihan 9 jiwa, saya akan menukarnya dengan 9 air suci surya. Jiang Chen berbicara dengan sangat percaya diri. Jika dia berhasil meramu pil pemulihan 9 jiwa, aku, Ye Xiao akan selamanya berjalan mundur. Ye Xiao dengan dingin mendengus. Dengan tepat, bocah ini jelas mencari masalah. Bahkan alkemis jiwa tempur dari keluarga kami tidak dapat meramu pil perebutan 9 jiwa ini, dan bocah ini hanyalah prajurit inti ilahi belaka, sungguh lelucon. Sang Guancong berkata dengan seringai di wajahnya.
Betulkah, jika saya berhasil membuat pil pemulihan 9 jiwa yang 100% efektif, apakah Anda berdua akan makan kotoran anjing di depan semua orang di sini? Jiang Chen berkata dengan suara keras. Bajingan, apa yang baru saja kamu katakan? Beraninya kau menghinaku, Anda pantas mendapatkan 1000 kematian. Ye Xiao dan Sang Guancong segera menjadi marah. Seseorang sebenarnya cukup berani untuk meminta mereka makan kotoran anjing di depan semua orang. Dengan status mereka, ini adalah penghinaan siang hari. Karena kalian berdua sangat yakin bahwa aku tidak bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa, mengapa kita tidak bertaruh? Saya akan meramu pil di depan semua orang di sini. Jika saya gagal, hidup saya akan menjadi milik Anda, tetapi jika saya berhasil mengarangnya, Anda berdua harus makan kotoran anjing di depan semua orang, kotoran anjing segar. Kata-kata Jiang Chen seperti sebuah bom dijatuhkan di antara penonton, dan itu langsung membuat seluruh penonton mendidih. Bab 297. Bab 297 Ayo makan kotoran anjing. Apa-apaan ini? Taruhan ini sangat kejam, meminta Sekte Pedang Segudang dan para tetua klan Sangguan untuk makan kotoran anjing. Sial, bagaimana dia bisa sampai seperti itu? Sepertinya Chen Jiang sudah punya rencana. Jangan bilang benar-benar bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa. Tidak mungkin, dia hanya di alam inti ilahi, sama sekali tidak mungkin dia bisa melakukannya. Aku yakin dia hanya mencoba membuat Ye Xian dan Sang Guancong kesal dengan taruhannya. Taruhan itu benar-benar kejam, itu pasti bisa dianggap sebagai taruhan paling kejam di bawah langit. Tubuh Ye Xian dan Sang Guancong sangat marah sehingga leher mereka memerah, dan mereka bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun karena kemarahan yang luar biasa yang mereka rasakan. Wah kakak, kalian dua orang tua bodoh sangat terhormat. Anjing master ini bisa membuat 8 rasa kotoran yang berbeda. Silakan baca di Nyun Novel 0R, tawa liar Big Yellow terdengar jelas. Celepuk, banyak orang jatuh ke tanah. Bahkan Jiang Chen dan Han Yan terhuyung-huyung, dan hampir jatuh kembali ke kursi rotan mereka. Anjing ini benar-benar tidak normal. Persetan dengan saudara perempuannya, 8 rasa berbeda. Anjing ini aneh. Sial, dari mana anjing ini berasal? Mungkinkah dia lebih abnormal dari ini? Ya ampun, ayah tidak tahan lagi. Ini konyol, taruhan itu terlalu kejam. Ye Xiao dan Sang Guancong pasti tidak akan menerimanya. Sulit untuk mengatakannya, tetapi saya akan menerimanya. Chen Jiang ini jelas berusaha menghina mereka. Dia tidak dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa, itu sebabnya tidak ada salahnya menerima taruhan, kecuali sedikit rasa malu. Tetapi jika mereka menolak taruhan, mereka akan merasa lebih malu. Selanjutnya, begitu Chen Jiang kalah taruhan, mereka bisa langsung membunuhnya di tempat. Hanya sedikit orang yang bisa tetap tenang. Anjing ini benar-benar kejam. Dia benar-benar tak terkalahkan dalam dunia kekejaman. Di dalam ruangan yang terisolasi, Guru Blissful sedang tertawa. Bahkan pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak hingga bahunya gemetar. Sialan, orang ini jenius, aku menyukainya. Anjing itu juga, sangat luar biasa. Kata-kata pria berbaju hitam itu mengejutkan Guru Blissful. Nada suaranya agak aneh sebenarnya, seolah-olah mirip dengan nada suara Chen Jiang. Tuan Muda Namong, bagaimana menurutmu? Master Blissful menatap pria berbaju hitam. Saya suka Chen Jiang ini. Tidak ada yang bisa mengeluarkan pil pemulihan 9 jiwa, jadi mengapa kita tidak membiarkannya mencobanya? Bagaimana jika dia benar-benar bisa mengarangnya? Kondisi saya tidak memungkinkan saya untuk berlarut-larut batuk-batuk, sial, ini dia lagi. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba mulai terbatuk-batuk hebat saat sedang berbicara dengan Guru Blissful. Tubuhnya gemetar, seolah-olah menderita sakit yang luar biasa. Chen Jiang, apakah kamu yakin bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa? Suara Master Blissful muncul di aula lelang. Tentu saja. Saya bisa melakukannya sekarang, Jiang Chen menjawab dengan percaya diri. Pil pemulihan 9 jiwa memang sangat sulit untuk dibuat. Untuk menggabungkan begitu banyak ramuan dan bahan bersama-sama, konsumsi energi jiwa sang alkemis akan luar biasa. Alkemis biasa, bahkan alkemis jiwa tempur akan merasa sangat sulit dalam meramu pil. Tetapi, dengan bantuan keterampilan derivasi jiwa hebat, Jiang Chen memiliki energi jiwa yang tidak terbatas, jadi dia tidak punya alasan untuk takut akan konsumsi energi jiwanya yang besar. Selain itu, kemampuannya yang tak tertandingi untuk meramu pil tidak ada bandingannya di dunia ini. Baiklah, jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mencobanya. Herbal dan bahan-bahannya akan disediakan oleh Blissful Manor. Jika Anda benar-benar dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa, Anda tidak perlu membayar bahan-bahannya, tetapi jika Anda gagal, Anda harus membayar saya untuk itu. Apakah kamu setuju dengan ini? Bagi Master Blissful, ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika Jiang Chen tidak dapat meramu pil, dia harus membayar bahan-bahannya, tetapi jika Jiang Chen benar-benar berhasil meramunya, dia akan menggunakan 3 porsi bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil pemulihan 9 jiwa untuk menjadi teman. Seorang alkemis yang kuat, yang jauh lebih berharga daripada bahan-bahannya. Tidak masalah, Jiang Chen menjawab. Baiklah, siapkan bahan-bahannya. Guru Blissful berkata. Tidak lama setelah itu, beberapa prajurit emas muncul di panggung lelang. Mereka menuangkan banyak bumbu dan bahan-bahan. Ketika ramuan ini muncul di atas panggung, aroma herbal yang kuat segera memenuhi seluruh aula lelang, menyebabkan mereka yang menciumnya merasa santai dan senang. Ramuan ini membentuk 3 bagian dengan sempurna, dan mereka cukup tepat untuk meramu Anda pil pemulihan 9 jiwa. Tuan Muda Chen Jiang, silakan datang ke tahap lelang. Sun Neng berkata, wajahnya menunjuk ke ruang pribadi ketiga.
Jiang Chen membuka jendela dan melompat keluar, lalu dia mendarat di panggung lelang. Tidakkah menurutmu Chen Jiang ini terlalu sombong? Selalu ada risiko saat meramu pil, tetapi dia hanya meminta 3 porsi bahan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa meramu pil efektivitas 100% dengan ini? Sepertinya dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan, mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Siapa tahu, mari kita tunggu dan lihat saja. Saya masih tidak percaya seorang prajurit inti ilahi dapat membuat pil seperti itu. Bahkan pada saat ini, sebagian besar penonton masih tidak percaya bahwa Jiang Chen benar-benar dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa. Ekspresi tenang Jiang Chen tetap di wajahnya. Ketika dia melirik herbal, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut tentang betapa kayanya Blissful Manor. Semua bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil pemulihan 9 jiwa ada di sini. Jiang Chen tidak segera memulai, dia malah melemparkan pandangannya ke arah Sekte Pedang Segudang dan kamar pribadi klan Sangguan. Dengan suara nyaring dan jelas, dia berkata, "Kalian berdua, apakah Anda memiliki keberanian untuk bertaruh dengan saya? Jika tidak, saya akan mulai meramu pil sekarang." Dengan kata-katanya, Ye Xiao dan Sangguan Chong sekali lagi menjadi pusat perhatian. "Lakukan, terima taruhannya." Penonton mencemooh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa penonton tidak pernah takut akan gangguan yang semakin besar, satu-satunya tujuan mereka adalah menonton pertunjukan. Ekspresi Ye Xiao dan Sangguan Chong keduanya menjadi sangat jelek. Bukan karena mereka tidak berani bertaruh dengan Jiang Chen, itu karena taruhannya terlalu kejam. Itu sangat kejam sehingga mereka tidak mampu untuk kalah. Saya tidak percaya seorang alkemis inti ilahi dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa. Baik, saya akan menerima taruhan Anda. Tapi jika kamu kalah, aku akan mencabik-cabikmu di tempat. Sangguan Chong berkata dengan keras. Seluruh suaranya bergema di seluruh aula lelang. Tidak sulit membayangkan betapa marahnya dia saat ini. "Anak muda Chen Jiang, ayah juga menerima taruhanmu. Jika kamu kalah, aku akan mengirismu menjadi ribuan keping." Ye Xiao menerima taruhan itu juga. Keduanya sangat membenci Jiang Chen, dan yang lebih penting, mereka sangat yakin akan menang. Klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang memiliki alkemis jiwa tempur, dan mereka telah menyaksikan bagaimana para alkemis ini membuat pil. Dengan kesenjangan besar antara ranah inti ilahi dan ranah jiwa tempur, mereka menyimpulkan bahwa tidak mungkin Jiang Chen bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa, apalagi dengan efektivitas 100%. Dalam pikiran Ye Xiao dan Sangguan Chong, Jiang Chen sebenarnya menghina mereka, dan karena itu masalahnya, mereka tidak akan membiarkan Jiang Chen mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka percaya Jiang Chen hanya berpura-pura. Begitu Jiang Chen gagal, mereka akan memiliki alasan untuk membunuhnya sehingga mereka bisa menyelesaikan skor mereka. Mendengar apa yang mereka katakan, Jiang Chen berpura-pura terkejut. "Haha, bocah, sekarang kamu takut. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan mempermalukan diri sendiri, datang dan bunuh diri Anda sekarang." Sangguan Chong tertawa terbahak-bahak. Di matanya, Jiang Chen terkejut karena dia takut. "Saya ketakutan," Jiang Chen berkata sambil tersenyum, "taruhan sudah dikunci, dan penonton akan menjadi saksi kita. Saya harap Anda berdua tidak menyangkal ini nanti. Kuning besar, mulailah bersiap." "Kakak, aku selalu siap, dan aku akan memastikan porsinya cukup untuk mereka berdua." Big Yellow sangat senang. Dia merasa sangat bersemangat tentang apa yang akan terjadi. "Apaan? Saya pikir Little Chen hanya mengolok-olok mereka, tetapi dia benar-benar bersungguh-sungguh." Kuning besar, apakah Chen kecil benar-benar tahu cara meramu pil? Han Yan dikejutkan oleh Jiang Chen sekali lagi. Apakah ada yang tidak diketahui orang itu? Seringai muncul di wajah Big Yellow di depan Han Yan. Dia benar-benar bahagia sekarang. Tidak ada yang tahu tentang kemampuan alkimia Jiang Chen, kecuali dia. Ye Xiao dan Sangguan Chong pasti akan kalah, dan Big Yellow tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka di kemudian hari. Dia menjanjikan mereka sebagian besar omong kosongnya sekarang. Dia bahkan bisa meramu pil yang rumit seperti pil pemulihan 9 jiwa. Han Yan memiliki emosi yang campur aduk. Dia mengalami koma, itu sebabnya dia tidak tahu apakah Jiang Chen adalah seorang alkemis yang kuat atau tidak, dan merasa terkejut. Jangan khawatir, di seluruh benua timur, dialah satu-satunya yang bisa meramu pil ini. Big Yellow sangat percaya diri pada Jiang Chen. Bajingan, apakah dia reinkarnasi dari seorang immortal? Han Yan merasa sedikit tertekan. Dia sekarang tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang benar-benar tidak normal. Tapi, ketika dia memikirkan kembali, sejak dia bertemu Jiang Chen, sepertinya dia adalah pria yang tahu segalanya. Dia seperti perpustakaan besar yang berisi jawaban untuk semuanya. Penonton menjadi gelisah, dan semua orang menatap pemuda berpakaian putih, Jiang Chen. Baru sekarang mereka sadar, pemuda ini tidak bercanda. Tidak ada orang yang akan mempertaruhkan hidup mereka dengan musuh mereka sebagai lelucon. Jangan bilang orang ini benar-benar seorang alkemis. Sulit untuk mengatakannya, tetapi bahkan jika dia benar-benar seorang alkemis, Chen Jiang ini hanya memiliki basis kultivasi inti ilahi. Bagaimana dia bisa meramu pil yang rumit seperti pil pemulihan 9 jiwa? Mari kita lanjutkan menonton. Jika dia tidak bisa melakukannya, aku yakin Ye Xiao dan Sangguan Chong akan bergegas ke atas panggung dan mencabik-cabiknya. Seluruh penonton sedang melihat panggung lelang. Di seluruh aula lelang, hanya Jiang Chen yang menjadi fokus. "Mohon diam," Sun Neng berteriak keras, "Tuan Muda Chen Jiang akan mulai meramu pil, tidak ada yang boleh mengganggunya." Setelah itu, Sun Neng berbalik ke Jiang Chen. Sambil tersenyum dia bertanya, "Tuan Muda Chen Jiang, bisakah kamu mulai sekarang?"
Ya, Jiang Chen mengangguk. Sun Neng berjalan ke sudut di panggung lelang dan menatap Jiang Chen tanpa mengedipkan matanya. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan bajingan kecil ini. Ye Xiao dengan dingin mendengus, kata-katanya penuh dengan kebencian. Sungguh junior yang sembrono, kesombongannya pasti akan membuatnya terbunuh. Sang Guancong duduk tegak di kursi rotan, terlihat tenang dan santai. Jiang Chen mengabaikan kata-kata mengejek dari keduanya. Dia dengan tenang menatap tumbuhan di sebelahnya, lalu dia melepaskan energi Yuan dari tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan ini, semua bahan di panggung lelang terbang ke udara. Berdengung, setelah itu, kekuatan jiwa yang sangat kuat berlari keluar dari tubuh Jiang Chen seperti tsunami. Dengan bantuan kekuatan jiwa ini, semua herbal dengan karakteristik yang sama dikelompokkan bersama. Setelah mereka dikelompokkan, Jiang Chen dengan sempurna membaginya menjadi 3 bagian. Setiap porsi cukup untuk meramu 1 pil pemulihan 9 jiwa. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat, orang ini benar-benar seorang alkemis. Tidak pernah menyangka orang ini memiliki kemampuan ini. Saya meremehkan dia sebelumnya, tetap saja menonton. Ada banyak alkemis inti ilahi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat meramu pil pemulihan 9 jiwa ini. Ketika merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa Jiang Chen, mereka yang meragukan dia sebelum ini segera memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Tapi, ini hanya bisa membuktikan bahwa Jiang Chen memang seorang alkemis, masih sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar bisa mengarang pil pemulihan jiwa. Bab 298. Bab 298 kehebohan. Ekspresi Ye Xiao dan Sang Guancong sedikit berubah. Jiang Chen benar-benar menjadi seorang alkemis bukanlah sesuatu yang diharapkan, jadi mereka agak terkejut. Tapi, mereka sama sekali tidak panik. Bagaimanapun, menjadi seorang alkemis dan mampu meramu pil pemulihan 9 jiwa adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Di dalam ruang terisolasi di aula lelang, baik Master Blissful dan pria berbaju hitam menatap Jiang Chen tanpa mengedipkan mata, terutama pria berbaju hitam. Ekspresi gugup bisa terlihat di wajahnya. Hanya dia yang tahu betapa pentingnya pil pemulihan 9 jiwa baginya. Di panggung lelang, Jiang Chen membuka mulutnya dan meludahkan True Dragon Flame yang mempesona. Api yang membakar segera berubah menjadi lautan api, yang menutupi semua bahan di dalamnya. Mendesis, dalam sekejap, suara bahan yang meleleh bisa terdengar dari lautan api. Api menyala pada suhu yang sangat tinggi, menyebabkan suhu di seluruh aula lelang meningkat. Apa, dia melelehkan dan memurnikan begitu banyak herbal pada saat yang bersamaan? Apakah dia mencari kematian? Silakan baca di New Novel 0R, seorang pria terkejut berseru. Dia sendiri adalah seorang alkemis yang terhormat, dan meskipun dia tidak luar biasa dalam hal ramuan pil, pengetahuannya di bidang ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia tahu betul betapa sulitnya meramu pil, dan untuk meramu pil tingkat lanjut seperti pil pemulihan 9 jiwa, sang alkemis tidak mampu membuat satu kesalahan pun selama seluruh proses pembuatan. Tetapi untuk Jiang Chen, tidak hanya dia melelehkan dan memurnikan semua bahan pada saat yang sama, dia sebenarnya akan meramu semua 3 pil pemulihan 9 jiwa pada saat yang bersamaan. Ini konyol, haha, dasar bodoh. Dengan cara ini, jika dia benar-benar berhasil, saya akan langsung memakan kotoran anjing. Sang Guancong langsung tertawa terbahak-bahak. Ketika dia melihat bagaimana Jiang Chen meramu pil, kepercayaan dirinya langsung meningkat. Dia tahu dia telah memenangkan taruhan. Dalam pikirannya, metode yang digunakan Jiang Chen untuk meramu pil pada dasarnya adalah cara menyerah. Master Blissful dan pria berbaju hitam itu juga mengerutkan alisnya. Meskipun mereka bukan alkemis, tetapi sebagai pejuang hebat, mereka memiliki beberapa pengetahuan tentang alkimia. Metode yang digunakan Jiang Chen untuk meramu pil tidak akan menghasilkan pil yang baik, apalagi pil sama sekali. Metode ini hanya membuang-buang bahan. Tindakan Jiang Chen membuat guru bahagia dan pria berbaju hitam itu kecewa. Mereka benar-benar mengira pemuda ini hanya main-main. Di panggung lelang, seringai muncul di wajah Jiang Chen. Dia tidak pernah memperhatikan tatapan mengejek itu. Di bidang alkimia, dia adalah seorang Grandmaster. Tidak ada yang bisa memahami keterampilan racikannya yang luar biasa. Tidak hanya pil pemulihan 9 jiwa, dengan bantuan keterampilan turunan jiwa hebat, bahkan pil-pil yang 10 kali lebih sulit dibuat itu dapat dia buat tanpa masalah. Suara mendesing, nyala api menari-nari di udara, terus-menerus membuat suara mendesis dan mendesis. Saat mengendalikan api, Jiang Chen hanya memasang ekspresi tenang di wajahnya. Saat meramu pil, hanya memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan keterampilan kultivasi jiwa tidak cukup, seseorang juga membutuhkan api yang luar biasa. Jika itu di masa lalu, Jiang Chen mungkin menghadapi beberapa kesulitan saat meramu pil pemulihan 9 jiwa ini, tetapi dengan api naga sejati yang menakjubkan, dia mampu membakar apapun dengan cepat. Bersama dengan skill True Dragon Flames dan Great Soul Derivation, setiap ramuan dengan cepat dilebur. Ramuan pil adalah proses yang membosankan, tetapi tidak ada orang di aula lelang yang merasakan waktu berlalu dengan lambat. Sudah 2 jam sejak Jiang Chen mulai meramu pil, dan pemurnian masih berlangsung tanpa masalah. Sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Jiang Chen lagi. 2 jam lebih dari cukup bagi mereka untuk memiliki pemahaman singkat tentang kemampuan Jiang Chen. Beberapa orang dengan penglihatan sebaik Lan telah mengetahui bahwa dengan kendali Jiang Chen, esensi dari ramuan itu diekstraksi sedikit demi sedikit, dan tidak ada yang sia-sia. Terus melakukan ini selama 2 jam, jika itu adalah alkemis biasa lainnya, mereka mungkin telah menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Lebih jauh lagi, mengekstraksi esensi dari ratusan herbal dari karakteristik yang berbeda pada saat yang sama, ini memerlukan kontrol yang tepat dari sang alkemis.
Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh alkemis biasa. Tapi, Jiang Chen melakukannya. Setidaknya, sampai sekarang. Tidak ada yang salah sejauh ini, dan tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Dia masih mengenakan ekspresi tenang yang sama, dan kekuatan jiwa dan energi Yuannya masih stabil. Saya tidak menyangka Chen Jiang ini begitu luar biasa, ketepatannya saat mengontrol pemurnian herbal luar biasa. Dengan tepat, saya yakin kebanyakan alkemis tidak akan bisa melakukan ini. Mari kita lanjutkan menonton, pemurnian belum selesai. Selanjutnya, bagian yang paling sulit adalah tahap penggabungan. Banyak orang menatap dengan ekspresi terkejut. Tidak ada yang memperhatikan berapa lama waktu telah berlalu. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Pada saat ini, Jiang Chen telah sepenuhnya mengekstraksi setiap ramuan. Penonton dapat dengan jelas melihat semua jenis esens herbal yang berbeda mengambang di dalam lautan api, beredar di sekitar seperti kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak murni tanpa kotoran. Surgaku, beberapa ratus herbal, dan dia hanya menggunakan 4 jam untuk mengekstrak semuanya. Saya membutuhkan setidaknya 20 hari untuk melakukan itu. Ini luar biasa, apakah kalian melihat itu? Esensi dari setiap ramuan diekstraksi dengan sempurna, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada kotoran yang dapat ditemukan juga. Jika mereka berhasil digabungkan, itu akan menjadi pil efektivitas 100%. Chen Jiang ini benar-benar menakutkan. Saya akhirnya menyaksikan betapa jeniusnya hari ini. Tidak hanya pria ini memiliki bakat hebat dan kekuatan tempur yang kuat, dia bahkan seorang Grandmaster Alkimia. Jika saya tidak menyaksikan ini sendiri, saya tidak akan percaya sama sekali. Mari kita lanjutkan menonton, dia akan menggabungkan semua bahan ke dalam pil, ini adalah tahap tersulit dari seluruh proses ramuan. Karena setiap ramuan memiliki karakteristik yang berbeda, mereka akan saling tolak, dan jika dia kehilangan kendali, semuanya akan meledak dalam sekejap, dan semua esensi ramuan akan berubah menjadi abu. Ekspresi para penonton berubah sekali lagi. Mengesampingkan pertanyaan apakah Jiang Chen benar-benar mampu meramu pil, hanya fakta bahwa dia telah mengekstrak beberapa ratus herbal dengan sempurna dalam 4 jam sudah lebih dari cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Di kamar pribadi di lantai 2, wajah Ye Xiao dan Sang Guancong menjadi sangat jelek. Ketika mereka memikirkan tentang taruhan konyol dengan Jiang Chen, hati mereka berdua mulai bergetar hebat. Murid senior Lin, apakah menurut Anda Chen Jiang akan berhasil meramu pil pemulihan 9 jiwa? Murid perempuan dari Sekte Pedang Myriad dengan hati-hati bertanya. Jangan khawatir, itu sama sekali tidak mungkin. Bagian yang paling sulit bukanlah pemurnian dan ekstraksi, tetapi menggabungkannya bersama, membuat pil. Dengan basis kultivasi Divine Core-nya, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Lin Anying berkata dengan sangat percaya diri. Tepatnya, orang-orang itu terlalu sombong. Saya akan memberitahu di arti kematian yang sebenarnya. Ye Xiao berkata dengan nada dingin. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia tidak setenang sebelumnya. Di sisi lain, Guru Blissful dan pria berbaju hitam memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Pendapat mereka terhadap Jiang Chen berubah sekali lagi. Smah, tidak pernah menyangka Chen kecil bisa melakukan semua ini. Han Yan merasa sangat terkejut saat melihat Jiang Chen. Kembali di Sekte Hitam, alkemis paling menakjubkan yang dia kenal adalah Guo San. Tapi, ketika dia melihat Jiang Chen meramu pil hari ini, dia menyadari bahwa Guo San tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Jangan bicara padaku, aku sedang menyeduh sekarang. Setelah mengatakan itu, kentut keluar dari Big Yellow, langsung membuat Han Yan tercengang. Blur, Han Yan muntah. Sial, tidak bisakah kamu memberitahuku lebih awal? Tanda seru. Pah, itu bau. Wajah Han Yan langsung memucat, dan dia buru-buru menjauh dari Big Yellow. Baru sekarang dia menyadari, alasan Big Yellow tetap diam selama 4 jam terakhir ini adalah karena dia sedang membuat masalah. Mendesah, Han Yan menghela nafas panjang. Tiba-tiba, dia merasa sangat kasihan pada Ye Xiao dan Sang Guancong. Kentut Big Yellow sangat kuat, dan jika dia benar-benar buang air besar, kekuatannya akan lebih dari cukup untuk menghancurkan semangat mereka. Di panggung lelang, tidak ada emosi yang terlihat di wajah Jiang Chen, dia masih terlihat tenang. Setelah semua ramuan dimurnikan, dia bersiap-siap untuk menggabungkannya menjadi 3 pil terakhir. Langkah ini memang bagian tersulit dalam seluruh proses racikan, tapi bagi Jiang Chen, itu bukan apa-apa. Penonton memperhatikannya dengan ekspresi terkejut. Gergaji telapak tangan Jiang Chen mulai bergoyang, kemudian, seolah dipanggil atau diperintahkan oleh sesuatu, semua esensi ramuan di lautan api mulai berkumpul. Lautan api telah dibagi menjadi 3 area, dan setiap area berisi ratusan esensi ramuan. Jiang Chen akan menggabungkan ketiga pil pemulihan 9 jiwa bersama-sama sekarang. Mendesis, esensi ramuan mulai mengetuk satu sama lain dan menghasilkan suara mendesis. Ini adalah langkah yang paling sulit, dan membutuhkan kontrol yang sangat ketat dari sang alkemis. Dia harus setepat mungkin. Tepat pada saat ini, kepanikan melanda setiap orang yang menonton. 3 penonton yang paling panik adalah Ye Xiao, Sang Guancong, dan pria berbaju hitam yang duduk bersama dengan Master Blissful. Apakah Jiang Chen berhasil meramu pil pemulihan 9 jiwa atau tidak, terkait langsung dengan mereka. Suasana tegang tetap seperti itu selama 2 jam. Menyaksikan esensi ramuan di lautan api menyatu dengan sempurna, tanpa menunjukkan tanda-tanda penghancuran diri, keringat akhirnya mulai muncul di wajah Ye Xiao dan Sang Guancong. Mereka tidak bisa tinggal di kursi mereka lebih lama lagi. Jangan bilang Chen Jiang ini akan berhasil. Sepertinya dia ada di langkah terakhir, ini luar biasa. Mari kita lihat apakah dia bisa melewati langkah terakhir.
Semua orang sangat tegang. Jika Jiang Chen benar-benar berhasil, mereka akan menyaksikan kelahiran keajaiban. 1 jam kemudian, Jiang Chen tiba-tiba berteriak keras. Lautan api menari-nari dengan keras, dan suhu di dalam seluruh aula lelang naik sekali lagi. Setelah teriakan keras Jiang Chen, 3 suara gemuruh terdengar dari lautan api. Setelah itu, 3 balok emas melesat keluar dari api, dan mulai terbang di atas panggung lelang. Tepat pada saat ini, semua orang berdiri dengan mulut terbuka lebar dan menatap ketiga pil emas yang terbang di udara. Pil pemulihan 9 jiwa. Di dalam ruang isolasi aula lelang, pria berbaju hitam itu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berteriak. Ketiga pil itu sendiri bisa terbang di udara, mereka adalah pil hidup. Ini adalah 100% efektivitas pil pemulihan 9 jiwa. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku saksikan? Dia benar-benar mengarang pil pemulihan 9 jiwa, dan ketiganya sekaligus. Ini cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Raksasa, tidak ada yang bisa mempercayai ini kecuali mereka menyaksikannya sendiri. Semua orang terkejut. Tindakan Jiang Chen sekali lagi menjadi kegemparan besar di antara seluruh penonton. Bab 299. Bab 299 Ayo terima sialan. Seluruh lelang menjadi gempar besar. 3 pil pemulihan 9 jiwa emas teraba terbangan di udara, terus-menerus menghasilkan suara mendengung. Pada saat yang sama, pancaran cahaya kemasan menghujani penonton, sementara aroma medis membuat mereka merasa segar. Sun Neng adalah orang yang berdiri paling dekat dengan pil, menyebabkan dia menjadi orang yang menghirup aroma paling medis. Ketika wewangian memasuki tubuhnya, Sun Neng bisa merasakan jiwanya terpelihara, dan vitalitasnya mendapat dorongan. Pil pemulihan 9 jiwa adalah pil obat langka yang membantu menyembuhkan jiwa manusia. Itu bisa memberi jiwa manfaat yang luar biasa. Mereka benar-benar 100% efektivitas pil pemulihan 9 jiwa. Chen Jiang ini benar-benar mengejutkanku. Guru Blissful sangat terkejut. Pada saat yang sama, status Jiang Chen dalam pikirannya telah dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak ada yang akan memandang rendah seorang alkemis yang sangat baik. Jiang Chen menarik api naga sejati ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dengan gerakan meraih, seolah-olah mereka dipanggil oleh Jiang Chen, ketiga pil pemulihan 9 jiwa berubah menjadi 3 lampu emas dan jatuh ke telapak tangan Jiang Chen. Silakan baca di Nyun Novel 0R, bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Suara Sang Guancong bergetar hebat, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ketika dia memikirkan taruhan antara dirinya dan Jiang Chen, dia merasakan keinginan kecil untuk bunuh diri. Bagaimana orang ini bisa meramu pil pemulihan 9 jiwa? Saya tidak percaya, ini tidak mungkin nyata. Reaksi Ye Xiao tidak jauh berbeda dengan reaksi Sang Guancong. Dia baru saja kalah taruhan, dia sangat yakin untuk menang. Tuan Muda Chen Jiang, silakan datang ke sini dan temui saya. Suara Master Blissful terdengar sekali lagi, tapi kali ini nadanya menunjukkan rasa hormat. Tolong tunggu, saya harus memenuhi taruhan dengan 2 orang itu. Jiang Chen menjawab dengan seringai di wajahnya. Tidak mungkin dia bisa melepaskan Ye Xiao dan Sang Guancong dengan mudah, itu bukan gayanya. Kata-katanya seperti minyak yang dituangkan ke api yang menyala-nyala, menyebabkan para penonton menjadi gempar. Semua orang menatap Sekte Pedang Segudang dan kamar pribadi klan Sangguan. Wah kakak, tepat pada saat ini, tawa liar yang tidak harmonis terdengar di atas penonton. Setelah itu, penonton melihat anak anjing yang menggemaskan terbang keluar dari kamar pribadi ketiga. Anak anjing itu terbang berputar-putar di sekitar aula pelelangan sambil tertawa terbahak-bahak. Haha, anjing tuan ini telah menghabiskan beberapa jam terakhir untuk mempersiapkan. Aku yakin aku punya lebih dari cukup untuk kalian berdua. Bolehkah saya tahu rasa apa yang Anda berdua sukai? Anjing master ini dapat menangani permintaan khusus apapun. Kata-kata Big Yellow membuat banyak orang merasa pusing. Ye Xiao dan Sang Guancong bahkan lebih buruk, mereka hampir pingsan karena marah, karena taruhan mereka adalah makan kotoran anjing begitu mereka kalah, dan benar-benar ada anjing yang tidak tahu malu di sini. Persetan, dari mana anjing gila ini berasal? Bisakah dia benar-benar menyesuaikan rasa kotorannya? Pah, menjijikkan, ini sangat menjijikkan, taruhannya sangat kejam. Kurasa Ye Xiao dan Sang Guancong pasti sangat kesal sekarang. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menerimanya. Bayangan keduanya sedang melahap kotoran anjing, mereka tidak bisa membayangkannya di kepala mereka. Bajingan, Ye Xiao dengan marah meraung. Energi yang kuat segera meledakkan bingkai jendela di lantai 2. Dengan pakaian berkibar, Ye Xiao terbang keluar dari kamar pribadinya. Dia memelototi Big Yellow dengan keinginan kuat untuk melahap anjing sialan ini hidup-hidup. Kalian bahkan belum lahir ketika aku menjadi salah satu pria terkuat di wilayahku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghinaku di sini? Anda hanya mencari kematian Anda sendiri. Sang Guancong menunjukkan wajahnya juga. Dia berdiri di tepi jendela di lantai 2. Beberapa murid dari klan Sangguan berdiri di belakangnya juga. Semuanya memakai ekspresi jelek yang sama. Kalian berdua bodoh, kamu kalah taruhan. Anda semua dari negara adidaya besar, jangan bilang Anda akan mengingkari janji Anda. Anda kehilangan banyak muka di sini. Big Yellow berdiri seperti manusia dan mengarahkan cakarnya ke kedua pria itu sambil memarahi mereka. Kami memiliki begitu banyak saksi di sini, tidak mungkin Anda bisa menyangkalnya. Jika saya kalah, saya akan memberikan kepala saya kepada Anda tanpa mengatakan apa-apa, tetapi kalian berdua adalah tetua dari negara adidaya besar. Sangat mengecewakan, tapi, apapun masalahnya, kami memiliki kesepakatan, dan Anda harus menerima kerugian Anda. Jiang Chen dengan dingin mendengus. Big Yellow,
Beri mereka makanan pembuka dulu. Han Yan berteriak pada Big Yellow. Setelah itu, dia langsung menutup mulut dan hidungnya. Jiang Chen melihat gerakan ini dan terkejut sejenak. Dia tidak tahu apa arti di balik gerakan Han Yan. Kakak, baiklah. Anjing master ini sudah lama menyeduh ini. Sambil mengatakan itu, Big Yellow sekali lagi mulai terbang berputar-putar. Setelah itu, sebuah adegan yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun selama sisa hidup mereka dimainkan. Sejak kejadian ini, semua orang mulai bermimpi tentang merobek kulit anjing ini. Puff, puff, puff. Satu-satunya hal yang dilihat penonton adalah Big Yellow mengangkat pantatnya. Dengan setiap gerakan yang dia buat, kentut yang bergetar akan meletus dari tubuhnya. Setiap kentut terdengar seperti pukulan gendang, keras dan jelas. Lebih buruk lagi, kentut anjing itu berwarna. Dalam sekejap, udara di seluruh aula lelang menjadi agak hijau. Setelah itu, Blurk, persetan denganmu. Blurk, ini bau sekali. Ah, Blurk, pah, lebih baik kau bunuh aku sekarang. Seseorang, tolong, cepat bunuh anjing sialan itu. Blurk, pada saat ini, semua orang muntah, menutupi aula lelang yang bersih dengan muntahan mereka. Sambil muntah, seseorang dengan cepat menggunakan energi yuan mereka untuk menghalangi udara hijau mendekati mereka. Blurk, Sun Neng muntah, Jiang Chen muntah. Jiang Chen akhirnya menyadari mengapa Han Yan menutup mulut dan hidungnya terlebih dahulu. Wakaka, puff, puff, puff. Big Yellow tertawa terbahak-bahak saat dia terbang, kentut. Selanjutnya, dia dengan sengaja mendorong sebagian besar udara hijau ke arah Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan. Usir anjing ini keluar dari sini sekarang. Sial, ini bau. Bagaimana seseorang bisa memiliki kentut bau seperti itu? Tanda seru. Tidak, ini bukan kentut lagi, ini senjata. Tuan muda Chen Jiang, tolong minta anjing itu berhenti. Ayah tidak tahan lagi. Blurk, tidak ada yang bisa menahannya lebih lama lagi. Ini tidak berbeda dengan pembantaian. Mungkin hanya Big Yellow yang mampu membuat begitu banyak prajurit hebat muntah pada saat yang bersamaan. Kembali ke kamar pribadi ketiga, Han Yan telah menutup jendela dengan rapat, dan dia tertawa terbahak-bahak sehingga dia bahkan tidak bisa tetap berdiri. Ye Xiao dan Sangguan Chong sama-sama pejuang jiwa tempur, jadi mereka merespons dengan cepat. Mereka menggunakan energi yuan mereka untuk memblokir udara hijau ketika mereka melihatnya. Tapi, ekspresi mereka berkali-kali lebih gelap dari orang lain. Kentut anjing ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan apakah dia benar-benar buang air besar? Sial, mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Kuning besar, hentikan segera. Jiang Chen menamparkan kepala Big Yellow. Dia tidak tahu bahwa anjing ini sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Pada akhirnya, dia juga menderita karenanya. Hehe, Big Yellow menjawab dengan tawa jahat, lalu dia berhenti kentut. Seluruh aula lelang menjadi berantakan, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Wahaha, anjing ini sangat galak, sangat jahat, batuk-batuk, di dalam ruangan yang terisolasi. Ketika pria berbaju hitam melihat apa yang terjadi di aula lelang melalui bola kristal, dia menjadi tertawa terbahak-bahak. Bagaimana, sobat, bagaimana kentutku yang perkasa? Big Yellow langsung melompat kembali ke bahu Jiang Chen. Wajah Jiang Chen langsung memucat karena ketakutan. Anjing sialan, lebih baik kamu tidak buang kotoran di bahuku. Jiang Chen mengertakkan gigi dan memperingatkan Big Yellow. Dia sangat mengenal anjing ini, segala sesuatu mungkin terjadi ketika itu datang kepadanya. Setelah itu, Jiang Chen melambaikan tangannya dan melepaskan lapisan api, membakar semua udara hijau. Bersama dengan bantuan dari beberapa prajurit yang meniup gas beracun dengan energi yuan mereka, udara segar akhirnya kembali ke aula lelang. Namun, semua orang di aula lelang masih memiliki wajah gelap. Mereka menatap Big Yellow dengan kebencian dan ketakutan. Anjing ini benar-benar konyol. Ye Xiao, Sangguan Chong, terimalah kehilanganmu. Ayo terima kotorannya. Jiang Chen berteriak ke arah Ye Xiao dan Sangguan Chong dengan cara yang mengesankan. Sekarang, semua orang merasa kasihan pada Ye Xiao dan Sangguan Chong. Kentut saja sudah sangat menakutkan, dan jika mereka benar-benar dipaksa untuk memakan kotoran anjing, apakah mereka masih hidup setelahnya? Dengan status Ye Xiao dan Sangguan Chong, ini bahkan lebih buruk daripada membunuh mereka. Bajingan, beraninya kamu menghina tetua kami. Anda sedang mencari kematian. Seorang murid generasi muda dari klan Sangguan tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia melompat ke depan dan mendorong telapak tangannya ke arah Jiang Chen. Sungguh badut. Jiang Chen dengan dingin mendengus. Dalam sekejap, dia membalas murid itu dengan telapak tangannya, mengirimkan gelombang energi besar ke murid muda itu. Murid itu mengeluarkan pekikan yang mengental saat dia meledak menjadi kabut berdarah. Di bawah langit, mungkin hanya Jiang Chen yang berani membunuh seorang murid klan Sangguan di depan begitu banyak orang. Namun, di benak para penonton, pasti ada yang salah dengan otak murid klan Sangguan itu. Dia hanya seorang prajurit Mid Divine Core, bukankah dia terlalu ceroboh dengan menyerang Jiang Chen? Dengan hubungan Jiang Chen dan klan Sangguan saat ini, apakah dia benar-benar berpikir Jiang Chen akan menunjukkan belas kasihan karena latar belakangnya? Bajingan kecil, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh seseorang dari klan Sangguan? Tanda seru petik 2, Sangguan Chong sangat marah. Energi seorang pejuang jiwa tempur langsung menyapu aula lelang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Jiang Chen. Saat menghadapi serangan ganas seperti itu, Jiang Chen bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tahap lelang. Ini karena dia tahu seseorang akan menonjol untuknya. Tetap di tanganmu. Memang,
Teriakan keras terdengar melalui seluruh aula lelang. Detik berikutnya, Guru Blissful muncul. Dia dengan santai melepaskan sinar terang dan menghancurkan serangan Sang Guancong. Kenapa kalian berkelahi di sini? Apakah Anda masih menghormati saya? Master Blissful jelas marah, karena ini adalah tempatnya. Guru Blissful, saya yakin Anda tahu apa yang terjadi di sini. Selain itu, klan Sangguan yang menyerang lebih dulu. Jiang Chen berkata, Tuan Blissful, saya tidak bermaksud melanggar aturan Pulau Blissful, tetapi orang ini telah menghina saya. Saya tidak bisa membiarkan masalah ini diselesaikan dengan mudah. Kemarahan Sang Guancong melonjak lebih tinggi setiap saat. Dengan tepat, kita harus membunuh bajingan kecil ini. Ye Xiao memiliki niat membunuh intens yang sama. Master Blissful mengerutkan alisnya. Meskipun dia adalah salah satu orang terkuat di lautan, dia tidak ingin menyinggung negara adidaya seperti Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan. Chen Jiang, bisakah kamu memberiku sedikit wajah dan melepaskan taruhan ini? Master Blissful memandang Jiang Chen. Baiklah, karena itulah yang Guru Blissful inginkan, saya akan menghormati permintaan Anda. Mereka tidak harus memakan kotoran anjing, tetapi mereka harus menerimanya. Big Yellow, berikan kepada mereka. Jiang Chen berbalik ke Big Yellow dan berbicara. Bab 300. Bab 300 abnormalitas di lautan. Baik. Sambil mengibas-ngibaskan ekornya, Big Yellow mengarahkan pantatnya ke arah Ye Xiao dan Sang Guancong. Ini adalah postur yang tidak bisa dilihat orang dengan lurus. Dalam sekejap, ekspresi Ye Xiao dan Sang Guancong berubah secara dramatis, dan tubuh mereka mulai bergetar hebat karena amarah di dalam. Postur jas Yellow besar bisa dianggap penghinaan terbesar bagi Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan. Di bawah tatapan kaget penonton, pantat Big Yellow tiba-tiba menjadi lebih besar. Setelah itu, mengikuti suara ledakan, kotoran hijau besar bersinar keluar dari pantatnya dan terbang ke arah Ye Xiao. Sepersekian detik kemudian, terdengar suara ledakan lainnya. Big Yellow meneriakkan kotoran kedua yang sebesar kepala manusia, dan itu terbang ke arah Sang Guancong. Graaaaah. Ye Xiao dan Sang Guancong seperti beberapa binatang biadab kuno yang diprovokasi, dan mereka langsung memasuki kemarahan hebat, keduanya mengeluarkan raungan liar, melambaikan tangan dan melepaskan sinar energi Yuan. Baloknya sangat panas, dan dengan mudah bisa melelehkan kotoran Big Yellow. Seperti yang semua orang duga, kotoran Big Yellow bahkan lebih kuat daripada kentutnya. Bau tajam yang berasal dari kedua kotoran sudah cukup untuk membunuh seseorang. Banyak orang berusaha untuk tidak muntah. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka begitu memperhatikan dua kotoran anjing. Tidak mungkin untuk meminta Ye Xiao dan Sang Guancong untuk makan kotoran anjing. Mereka berdua adalah pria yang sangat dihormati, dan mereka lebih baik mati daripada menderita penghinaan semacam itu. Tindakan Big Yellow barusan telah sangat menghina mereka, kejadian hari ini pasti akan menjadi noda permanen yang akan mengikuti kedua pria terkenal ini selama sisa hidup mereka. Mereka akan menjadi bahan tertawaan kemanapun mereka pergi di masa depan. Karena itu, Ye Xiao dan Sang Guancong membalas dengan kebencian. Ketika keduanya energi Yuan berseri. Memukul kotoran, suara ledakan terdengar di seluruh tempat kejadian, namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah di luar harapan semua orang, itu mengejutkan setiap orang dengan cara yang paling menakutkan. Kotoran yang seharusnya menghilang hanya hancur oleh sinar energi Yuan, dan mereka hanya berubah menjadi potongan kecil kotoran. Selanjutnya, potongan-potongan kecil kotoran masih menembaki kedua pria dengan kecepatan kilat. Brengsek, beberapa menutup mata mereka, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang benar-benar tak tertahankan untuk disaksikan. Potongan-potongan kecil kotoran itu seperti air yang mengalir dari permukaan kolam, dan mereka menutupi setiap sudut yang mereka bisa. Untuk pertama kalinya, ekspresi ketakutan muncul di wajah Ye Xiao dan Sang Guancong, seolah-olah mereka baru saja melihat hal yang paling mengerikan di bawah langit. Dalam sekejap, mereka melepaskan energi Yuan mereka sekali lagi. Tapi sayang sekali, terlalu banyak keping. Selain itu, kotoran Big Yellow seperti cacing lengket, dan mereka membawa kekuatan. Juga, bau menyengat telah mengalihkan fokus kedua pria itu. Oleh karena itu, bahkan dengan kultivasi mereka yang luar biasa, mereka tidak berhasil menghancurkan semua kotoran kecil. Adegan yang membuat semua orang merasa akan muntah darah. Dua senior combat soul yang terhormat diserang oleh kotoran anjing yang tak terhitung jumlahnya. Bau tajam yang melekat di tubuh mereka sudah cukup untuk membunuh seseorang. Lebih buruk lagi, mereka dipukul 2 kali di wajah mereka. Bahkan jika itu hanya 2 bagian kecil kotoran anjing, itu adalah sesuatu yang tak tertahankan. Untuk membuat segalanya lebih buruk, 1 bit kecil jatuh tepat di atas bibir Ye Xiao. Bau menyengat yang bisa membuat orang menjadi gila segera menyelinap ke hidungnya. Blur, prajurit tempur jiwa yang hebat muntah di tempat. Ah, anjing sialan, aku akan merobekmu menjadi ribuan bagian. Petik 2. Ye Xiao benar-benar marah, dan begitu pula Sang Guancong. Energi Yuan mereka bergetar hebat dan menghancurkan jubah panjang yang menutupi tubuh mereka, lalu menyapu seluruh aula lelang. Ini adalah penghinaan besar, ini bahkan lebih buruk daripada langsung membunuh mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala tinggi-tinggi dan berjalan dengan lurus, mereka harus membunuh anjing sialan ini dan merobeknya menjadi ribuan bagian. Mereka harus mematahkan semua tulang Chen Jiang sialan itu dan membakarnya menjadi abu. Kedua pria itu hampir pingsan, mereka benar-benar kehilangan akal. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua menyerang Big Yellow pada saat yang sama. Cukup, Tuan Blissful tiba-tiba berteriak keras. Dia mengulurkan kedua tangannya dan melepaskan 2 sangkar besar, lalu dia melemparkannya ke arah Ye Xiao dan Sang Guancong. Dalam sekejap,
kedua pria yang mengamuk berada di bawah kendalinya. Mereka hanya pejuang jiwa pertempuran awal, dan Master Blissful telah menerobos ke ranah jiwa pertempuran jiwa pertengahan. Kesenjangan di antara mereka cukup besar. Tuan Blissful, apakah Anda yakin Anda ingin menjadi musuh Myriad Sword Sect? Lepaskan saya, jika tidak, aku akan mengirim semua orang dari klan Sangguan dan menghancurkan semua hal di pulau bahagia ini. Petik 2. Teriak Ye Xiao dan Sangguan Chong. Mereka berdua benar-benar marah, tidak sekali seumur hidup mereka telah dibuat ini. Hal ini menyebabkan mereka menjadi bermusuhan terhadap Pulau Bahagia. Mengenai konsekuensi, mereka harus membunuh Jiang Chen dan Big Yellow apapun yang terjadi. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki wajah yang tersisa. Apakah Anda mengancam saya? Jangan lupa di mana Anda berada sekarang. Di pulau ini, tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh saya. Pameran perdagangan masih jauh dari selesai, tidak ada yang diizinkan untuk bertarung di sini. Aku tidak membunuh kalian berdua sudah memberi banyak wajah pada Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan. Petik 2. Master Malcolm dengan dingin mendengus, sebagai Raja Iblis Lautan, meskipun dia tidak ingin menyinggung kekuatan super seperti Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan, dia juga tidak takut pada mereka. Tercengang oleh energi Guru Blissful yang memesona, aura bermusuhan kedua pria itu akhirnya sedikit tenang. Mereka menyadari ini bukan benua timur, mereka berada di lautan luas. Jika mereka benar-benar mulai bertarung di sini, mereka akan berada di sisi yang tidak menguntungkan. Tuan Bahagia, antara kita dan pria itu, salah satu dari kita harus mati. Apakah Anda yakin ingin berdiri di sisinya dan menjadi musuh dari dua kekuatan super? Petik 2. Kata Ye Xiao, biarkan saya ulangi, tempat ini adalah balai lelang, dan selama Anda berada di pulau bahagia saya, Anda harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh saya. Kamu bisa menyelesaikan nilaimu begitu kamu meninggalkan pulau. Petik 2. Tuan Blissful berkata sekali lagi. Kata-katanya memberikan wajah yang cukup untuk Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan. Meskipun dia mengagumi Jiang Chen, dia tidak ingin menyinggung kedua kekuatan super karena dia. Jiang Chen menangani situasi dengan ekspresi tenang. Hanya memperlihatkan diri dan menghentikan konflik bisa dianggap bantuan besar dari Tuan Blissful. Selain itu, keluhan antara dirinya, Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh Master Blissful. Bagaimanapun, kekuatan dan sumber daya dari kedua negara adik kuasa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pulau Blissful. Baiklah, jika itu masalahnya, kita akan menunggu sampai pameran dagang berakhir. Sangguan Chong berkata dengan suara keras, Tuan Blissful telah membuat konsesi, dan mereka tidak bisa terlalu memaksanya. Meskipun mereka memiliki latar belakang yang kuat, itu tidak berarti bahwa kekuatan tempur mereka juga tinggi. Seorang Raja Iblis seperti Master Blissful pada dasarnya liar, dia memiliki sisi ganas yang tersembunyi di dalam dirinya, dan jika dia didorong terlalu banyak dan benar-benar membunuh mereka, kematian mereka akan sia-sia. Lelang berakhir sekarang, kalian semua bisa beristirahat di Manor, dan meninggalkan Pulau Bahagia besok. Petik 2. Master Blissful mengumumkan kepada hadirin. Sangguan Klan dan Myriad Sword Sect adalah yang pertama meninggalkan aula lelang dan kembali ke halaman mereka. Mereka telah sangat dihina selama pelelangan, dan itu membuat Ye Xiao dan Sangguan Chong merasa sangat malu saat berada di depan umum. Dengan keadaan mereka saat ini, mereka seharusnya segera meninggalkan Pulau Bahagia, tetapi sebelum mereka membunuh Jiang Chen, tak satu pun dari mereka akan pergi. Lelang telah berakhir, dan di bawah pimpinan personil Blissful Manor, kerumunan meninggalkan aula lelang dengan tertib. Semua orang saling berbisik. Chen Jiang dan anjingnya telah melambungkan diri menjadi pusat perhatian, dan dua kotoran besar telah menjadi kenangan permanen bagi semua orang. Kedua negara adidaya, Myriad Sword Sect dan Sangguan Klan telah menjadi bahan tertawaan. Pameran perdagangan akan berakhir besok. Setiap tahun sebelum ini, sebagian besar prajurit akan meninggalkan pulau sekarang, tapi kali ini, tidak ada yang pergi. Semua orang tetap tinggal dan menunggu pertunjukan besar yang akan terjadi besok. Sekte Pedang Myriad, Klan Sangguan, dan Sekte Qin Yi, mereka bertiga bertekad untuk membunuh Jiang Chen. Karena itu, begitu pameran perdagangan resmi berakhir besok, mereka pasti akan menjadi tontonan yang bagus untuk ditonton. Semua orang tahu ini. Setelah kerumunan orang pergi, aula lelang ditinggalkan bersama Tuan Blissful, Su Neng, Jiang Chen, Han Yan dan Big Yellow. Brother Chen Jiang, berikut adalah 3 tetes 9 solar holy water, lihatlah. Master Blissful meraih 9 air suci matahari dari tangan Su Neng dan mengirimkannya kepada Jiang Chen. Mata Jiang Chen langsung menyala. Dia mengambil botol giok dan menempatkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak harus melihatnya, hanya dari aura itu sendiri, Jiang Chen tahu itu adalah 9 solar holy water. Berikut adalah 3 pil pemulihan 9 jiwa, juga, inilah pil pemulihan fana dan bumi untuk barang-barang yang saya menangkan dalam pelelangan sebelum ini. Petik 2. Jiang Chen menyerahkan 3 pil pemulihan 9 jiwa kepada Master Blissful. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tas penyimpanan, di dalam tas itu ada sejumlah besar pil pemulihan fana dan bumi. Itu adalah harga barang-barang yang dia menangkan dalam pelelangan. Saudara Chen Jiang, Anda tidak harus memberi saya pil ini. Untuk barang-barang yang Anda menangkan dalam pelelangan, anggap saja sebagai hadiah dari saya, menganggap mereka sebagai token dari Friends, High Plus Pay. Sebenarnya, saya berharap Anda bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi, tetapi karena konflik Anda dengan Sekte Pedang Myriad dan Klan Sangguan, saya pikir Anda harus pergi malam ini. Petik 2. Master Blissful melanjutkan dan berkata, meskipun saya tidak takut pada dua kekuatan super itu, saya juga tidak ingin menjadi musuh mereka.
Lagi pula, aku telah berusaha keras untuk membangun pulau ini, dan begitu aku menjadi musuh mereka, semua yang ada di sini kemungkinan besar akan dihancurkan. Petik 2. Terima kasih, Tuan Blissful. Chen Jiang mengerti situasinya. Petik 2. Jiang Chen memiliki kesan yang sangat baik tentang guru bahagia. Pria ini benar-benar membantunya. Baiklah, Brother Chen Jiang, saya pikir Anda harus pergi sekarang, ambil kesempatan ini sebelum Myriad Sword Sect dan Sangguan Klan memperhatikan sesuatu. Jika Anda bisa, silakan kembali dan temui saya di masa depan. Tuan Blissful berkata, tepat setelah Master Blissful selesai berbicara, seluruh pulau Blissful mulai bergetar hebat, setelah itu, angin liar mulai berhembus dari lautan, dan ombak lautan mulai menggeram. Apa yang terjadi? Aktivitas luar biasa seperti ini tidak pernah terjadi di lautan. Petik 2. Ekspresi Master Blissful berubah. Dengan angin liar bertiup, Jiang Chen dan yang lainnya dengan jelas bisa merasakan suhu laut berubah, dan itu menyebabkan suhu di Pulau Bahagia turun secara signifikan. Suhunya turun dengan cepat, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Petik 2. Ekspresi Suneng berubah juga. Gemuruh. Gelombang-gelombang mengalir ke langit, dan aktivitasnya menjadi semakin besar. Telinga Big Yellow berdiri, lalu dia segera memberitahu Jiang Chen melalui indera ilahi. Chen kecil, sesuatu yang besar terjadi di lautan, kita tidak bisa pergi sekarang. Petik 2. Ekspresi Jiang Chen akhirnya berubah. Bahkan tanpa kata-kata Big Yellow, dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Oke pendengar jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.